Saya nggak mau muter-muter ke beberapa kalinya, karena yang akhirnya membuat binasa teologi ini hanya dalil di situ. Oh, kok kabur kayak pas. Ya, bro love Jesus. Siap bang. Ya, kalau kalau bro love Jesus ini pemahamannya Tritunggal pastinya, ya nggak? Yes, betul. Ya. Pemahaman memasukkan dalam konsep Tritunggal itu ada suatu narasi di dalam Bible tentang kelahiran Yesus. Kalau yang firman menjadi manusia, itu hermeneutik. Tidak ada penjelasan secara analisa dan detail. Salah satunya kita mungkin bisa analisa dari sini. Matius 1, nomor ke-18. Ia mengandung dari Roh Kudus. Di mana firman itu berubah menjadi manusianya. Tapi frasa yang saya tanyakan, ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini otoritasnya dia yang menciptakan, dia yang membuat. Ini terimplementasi di ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat Bunda Maria mengandung. Silakan, pemahaman teologi ini akan berserak. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus ternyata yang berotoritas membuat Bunda Maria mengandung, yang di dalam kandungannya adalah Yesus dan Bapa itu sendiri berasal dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Silakan. Sebenarnya jadi gini bang, sebenarnya kalau kita menganalisa dari sistem terbentuknya Tuhan Yesus itu sendiri, itu kan berdasarkan kehendak Bapa, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan narasi-narasi yang dikatakan tadi itu seakan-akan apa yang kehendak Tuhan itu ditangkal gitu loh. Itu sih menurut saya. Jadi ketika Tuhan lahir ke dunia ini yang menyerupai manusia, itu membuktikan bahwa kehendak Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Saya rasa itu bang dari tanggapan saya. Ya, ini nggak sesuai sih. Bukan, tadi yang Anda jawab. Masya Allah, Anda Bang Zuma. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semuanya dimanapun berada, di rumah, di warung, di luar warung, di toilet, di luar toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin ya teman-teman sekalian. Tafadhol, Gurunda. Saya ada di tengah-tengah antum semuanya. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita harus saling mengingatkan sesama umat Islam, sekaligus juga memperingati pada saudara-saudara kita non-muslim untuk menyadari bahwa di kehidupan kita sebagai manusia senantiasa dikelilingi oleh makhluk halus yang mengajak kita semuanya kepada jalan kesesatan jauh dari Tuhan. Maka dari itu, di dalam Islam, kita umat Islam ini diajarkan untuk berdoa senantiasa kepada Allah agar dilindungi dari bisikan-bisikan syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini salah satu kemudian doa pamungkas sehingga kita bisa terhindarkan dari godaan syaitan. Ya Tuhanku, Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Ini kenapa kayak noise ya? Jadi setan itu tidak muncul
langsung di hadapan kita untuk mengajak kita bermaksiat, tapi melalui bisikan-bisikan. Memang tak nampak, setan ini tak nampak. Akan tetapi setan ini senantiasa ada di sekeliling kita, mengajak kita kemudian untuk jauh dari Allah melalui bisikan-bisikan. Maka kita diajarkan agar berlindung kepada Allah, agar mereka, iblis ini tidak mendekati kita. Hanya saja yang kita khawatirkan di sini adalah saudara-saudaranya. Bang Handi coba ditutup mic-nya, Kanda. Bagus enggak? Di mute dulu, Bang Handi, mas coba. Iya, karena kembali ke saya ini. Yang bahaya itu adalah saudara-saudaranya. Saudara-saudara daripada iblis itu yang getol kemudian untuk mengajak manusia ini menyembah kepada makhluk terkutuk. Ini yang bahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang bahaya itu adalah saudara-saudaranya, iblis yang nampak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Jadi pengaruh iblis itu ada dari jin dan ada dari manusia. Manusia ini yang bahaya, saudara-saudara, karena dia nyata memperlihatkan perlakuan-perlakuan seakan-akan benar, seakan-akan baik, seakan-akan mereka adalah jalan menuju kepada jannah, padahal sesungguhnya ini adalah jalan yang nyata sesat, yaitu mengajak kita kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Makanya Allah kemudian mengancam kita, mengancam umat Islam. Dalam arti kata ancaman ini adalah berupa peringatan supaya kita ini berhati-hati di dalam hidup. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid, kata Allah, lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis sebagai teman karibnya. Saya ulang, kata Allah, barang siapa yang meninggalkan atau menjauhi ajaran Al-Quran, maka aku Allah biarkan iblis menyesatkannya dan membiarkan iblis menjadi teman karibnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan Allah melanjutkan, wa innahum ayasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka iblis-iblis itu benar-benar menghalang mereka dari jalan yang benar. Jadi orang-orang ini sombong. Orang yang menjadi saudara-saudara iblis itu sombong. Menganggap diri mereka itu sudah benar. Menganggap apa yang dia lakukan itu sudah betul. Padahal sebenarnya iblis inilah yang menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kita sudah mengatakan tidak mungkin Tuhan itu terkutuk. Tidak mungkin Tuhan itu punya kelemahan. Tidak mungkin Tuhan itu ternoda kesuciannya. Nggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu dihidupkan dan dimatikan. Tidak mungkin Tuhan itu dikandung oleh makhluknya. Kita sudah sampaikan sejauh itu. Tapi apa kata Allah? Wa innahum layusuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Jadi kalau saya ditanya, Bang Suma, kenapa mereka sulit untuk menerima kemudian ajaran? Kenapa mereka sulit untuk menerima kebenaran? Padahal uraian-uraian yang disampaikan oleh para apologet Islam, baik berdasar Al-Quranul Karim maupun Bible mereka, nyata, jelas, terstruktur, terinci kemudian. Tapi kenapa mereka justru sulit untuk menerima, bahkan cenderung balik, menyerang, menghina? Padahal yang dijelaskan itu adalah kitabnya mereka. Nah, Al-Quran menerangkan
Wa innahum laysuddunahum anis sabil. Sungguh mereka yang menjauhkan diri dari Al-Quran benar-benar iblis menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah membiarkan mereka untuk akrab dengan iblis. Disebabkan karena keangkuhan, kesombongan mereka untuk menerima kebenaran. Sekali lagi, na'udzubillahi min zalik, kita berlindung dari keadaan sifat seperti ini. Ya, makanya setelah kemarin sebulan penuh kita menggaungkan bahwasanya yang mereka sembah itu adalah Kristus. Ya, tapi diuji, diduga palsu, maka selanjutnya kita sadarkan mereka bahwa sudah 2000 tahun kalian itu terjebak dalam penyembahan makhluk yang terkutuk. Saya kira begitu sebagai penutup kegiatan kita pada malam hari ini. Apabila ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon kepada sahabat-sahabat yang ada di Komal, yang ada di TikTok dan di YouTube agar memaafkan Bunda Rahma. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ki Bunda, di sini. Oh, kukira pamit deh. Lah yang dimaafkan Bunda Rahma, bukannya Bang Zuma ini. Kita sapa oten kita yang baik hati. Banyak yang cinta Bunda Rahma soalnya, Bun. Iya benar. Saya orang paling Sampai sabar. cintanya suruh turun. Berusaha Robert. disuruh turun. Robert, apa kau sudah tersadarkan Bang Robert? Silakan. Oh, dia mau hujat di bawah. Berapa noise ki dayeng Bang Handi? Robert, silakan saudara. Yang di YouTube putus ya? Masih. Haji Robert ya. Oh, iya. Dia ini kan sadar dia, Pak Robert sadar ternyata betul kalau dia nyembah makhluk terkutuk selama ini. Tahu wah. Kalau terkutuk itu kan tempatnya di neraka, celaka. Ya, Nanti aja Bunda Rahma promosi baju dulu. Kalau iya, silakan. yang ingin membeli baju kaos ya, untuk memperoleh baju kaos ada tanda tangannya Bang Juma, foto Bang Juma, silakan hubungi saya. Nanti saya beri langsung kepada anak saya, anaknya Bang Juma. Oke, akan dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. ya, makasih Bang Handi. Ya, Kayaknya Bang Handi dihubungi lagi sama ponaannya tadi ya. ya benar, dihubungi sama saya. Om pasarin baju Aji dong, kan gitu ya. Bajunya dia Oh gitu. Aji, yaitu anak kita. Jadi teman-teman netizen yang 1000 dulu ya. lebih kalau ingin Iya, Bang, baju Mas. dari baju kaos ya, mutunya nih bagus ya, kainnya yang bagus. Tolong dihubungi Bang Handi. Itu adik kita ya, anaknya Bang Zuma yang punya usaha. Karena dia minta sama ayahnya, sama abahnya untuk bisa mandiri. Jadi dia punya usaha sendiri. Itu baju ya, silakan diorder di ini ya. Baju kaos yang ada gambaran Bang Zuma. Ada gambar Bang Zuma. Itu boleh dihubungi Bang Handi ya. Saudaraku. Nah, dia mau bisnis sendiri, nggak mau tergantung sama ayahnya atau abahnya ya. Dia mau mandiri. Iya betul. Dia suka cari duit sendiri, benar. Bener-bener harus gitu, Gurunda. Harganya berapa, Deng? Masih 200. Kemarin itu, iya yang kemarin 229. 229. Di luar ongkir. 230 lah, saraku ya. Tapi ini kaosnya yang bagus punya ya, enggak panas, tebal Nggak tapi enggak juga. panas, enggak melar. Enggak Oke. luntur. 200 enggak luntur. Berapa? 230 di luar ongkir ya saudaraku ya. Jadi tolong segera di order. Tulisannya nenek Oke, lanjut. kiper. Jadi tulisannya tuh nenek mukiper. Ukurannya ini ya, all size ya, atau ukurannya macam-macam. Ada L, ada X. Macam-macam. Oh, macam-macam. Sesuai requestannya itu yang dikirim aku.
Oke. Jadi segera hubungi Bang Handi. Aku pun boleh ya yang tahu nomorku, nanti aku sambungkan ke adik kita. Kak Aji. Nah, silakan Robert. Kita masuk ke tema lagi. Teman-teman yang pingin nanti bajunya langsung hubungi Bunda Rahma atau ke Bang Handi ya. Siap, iya. Atau kalau mau langsung ke anak saya boleh, nomor kontaknya 08 berapa? 0815 tambah 27 tambah 28 27 28 tambah 28 22. Itu aja. 0815 27 tambah 28 tambah 28 22. Jadi teman-teman yang ingin order kaosnya, biar Indonesia ini dipenuhi baju kaos yang bertuliskan Nenek Lucky Per. Jadi kalau di Indonesia muncul orang di pasar-pasar menggunakan baju, oh ini pasti sahabat Bang Zuma ini pakai baju ini. Oke teman-teman sekalian, silakan mari kita masuk ke tema membantu menolong saudara-saudara kita yang sudah jauh tersesat karena menyembah makhluk terkutuk, yang mana mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan, padahal ini adalah justru kesesatan. Menyembah makhluk terkutuk adalah satu perbuatan keji, karena yang harus disembah itu adalah Dia, hakikat pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Silakan. Jawab dulu, kenapa Yesus itu terkutuk? Yesus terkutuk itu karena bukan Yesus yang terkutuk sebenarnya, saudara. Di dalam Bible Jadi itu siapa? sabar. Yang tertulis siapa di situ? Yang tertulis di situ Kristus, bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus tertulisnya, tapi Kristus. Sedangkan Kristus ini menurut Yesus ada yang palsu sebagai penyesat. Di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya Ada di situ menyesatkan banyak kata orang. Yesus Kristus palsu di ayat itu. Mana Kristus ayatnya? palsu. Tunjukkan. Kalau yang Tunjukkan ayatnya Kristus palsu. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24 itu. Jadi di Tunjukkan dalam ayatnya Kristus palsu di situ tadi. 24 dari bab Matius nomor 24. Saudara, jangan emosi, santai. Kalau kamu emosi, Pelintir ayat kerja kalau kau. kamu emosi semakin nampak kalau kamu itu penyembah makhluk Karena terkutuk. kau mempelintir ayat. Mana isi itu Saya Kristus tidak palsu? mempelintir ayat. Yesus meminta Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Tunjukkan Kristen- ayatnya, baca. Camkanlah aku sudah mengatakannya Tunjukkan terlebih ayatnya, dahulu. Tai. Matius 24. Matius 24 nomor Dia 20. tunjukkan ayat Matius 24, 25 segala. Jangan di mute. Udah santai aja yang lain. Terus di mute, biarkan dia keluar. Santai Di kau situlah memelintir ayat kelucuannya. kerja kau. Enggak nampak lucunya kalau di mute, biarkan aja. Coba tunjukkan ayatnya situ Kristus Yesus palsu. Matius Coba. 24 nomor 23. Ada di situ Alkitabmu, Tai. Tunjukkan. Bible saya banyak di sini. Ya tunjukkanlah. Iya, kamu baca di Biblemu itu. Kan ada Kau baca, tertulis. kau baca. Oke, saya Aku baca. udah bosan membaca itu, nggak ada di situ Yesus palsu. Berarti otakmu nggak berfungsi, berarti udah berkarat. Hai. Tunjukkan, Tertulis. Tai, kalau kau itu Tertulis ahli di situ. Alkitab. Matius Tunjukkan 20. aja, Tai. Pemakan tai. Aduh. Matius kenapa tai terus? 24 nomor 23. Ya tunjukkan mana di situ yang palsu. Saya baca ya. Ayatnya ada di situ kata-kata palsu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu.
hulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang dan akan mengadakan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil. Saudara Robert, Anda boleh menyalahkan saya kalau dalil itu tak ada, saudara. Tunjukkan Tapi ayat itu palsu, si Yesus palsu, Kristus palsu. Tapi kalau dalil kamu itu punya ada ya, itu. kamu terima. Tunjukkan, baca. Lagian di Galatia 3 nomor 13 kan tertulis dengan jelas di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas salib. Kan gitu, kawan. Nah, sekarang Kristen ini penyebab Kristus kan. Makanya komunitas kalian disebut Kristen. Kenapa komunitas kalian disebut Kristen? Karena kalian pengikut Kristus. Pikir aku ini orang-orang tolol. Kristus, Kenapa kau pikir Kristen Kristus orang-orang yang tolol? kamu sembah itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. adalah sok kau. Pintar kau. Jadi Ahli teologi jelas, dari mana kau? selama 2000 tahun Robert itu menyembah makhluk terkutuk. Yang bisa kami lakukan hari ini adalah bertepuk tangan. Gitu kawan. Jangan emosi lah. Jangan emosi. Santai aja. Oke? Nah, jadi saya simpulkan, selama 2000 tahun lamanya, wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa Apa yang kau yahsabun jelaskan berbeda dengan yang kami dengarkan di gereja Innahum mulai sekolah minggu. subhanallah, syukran Bunda. Dan sungguh Apa yang mereka kau iblis jelaskan ini benar yang kami dengar menghalang-halangi dari Robert mulutmu, dari jalan yang benar. Nah, ini Al-Quran sudah saya jelaskan tadi. Ini bukti saudara-saudara muslim, ketika Al-Quran mengatakan wa innahum la Wow, yusuddunahum benar syukran. anis sabil. Al-Quran yang menjelaskan itu. Apa yang Sesungguhnya menjelaskan? Karena mereka iblis ini benar-benar menghalangi Robert dan kawan-kawannya dari Robert menyangka bahwa Robert itu mendapat petunjuk padahal nggak mendapat petunjuk. Nah, ini yang diterangkan kemudian apa yang oleh menjelaskan itu berbeda dengan kami oleh terima Al-Quran. di Kristen. Pembuktiannya, ini coba saudara Robert lihat. Pembuktiannya, iblis menghalang-halanginya. Sudah jelas dikatakan bukan? Di dalam Matius 24, waspadalah kepada Kristus palsu. Tapi menganggap diri mereka, menganggap Robert ini melakukan kebaikan, kebenaran. Itulah bukti. Kristus palsu, Muhammad dari Arab. Itu Enggak Kristus mungkin, enggak mungkin. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Kristus. Jangan jadi lawak-lawak. Nah, inilah Allah membiarkan kemudian orang seperti ini hidup dalam kesesatan dan menjadikan iblis itu sebagai temannya. Al-Quran mengatakan Allahmu itu. dengan Jibril. Setan-setanmu nggak takut aku. Kau Itu kirim kata- semua Allahmu dari sana. Nah, Nggak itu takut coba aku. lihat. Nah, coba lihat. Ini hanya tabiat daripada orang yang Kau kerasukan kirim iblis. jin-jin kau tuh dari Makassar coba. sana, nggak takut aku. Nah, coba lihat ya. Allah kau Inilah yang sekalian. diterangkan Begitulah Al-Quran. iblis. Iblis dia benar iblis. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa may ya'shu an zikrir Iblis. rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya dan setan menjadi teman karibnya. Nah, ini dia. Berarti Allahmu penyesat. Nah, coba lihat. Tai. Nah, coba lihat kan. Ya, tengoklah. Besar, bet. Allahmu penyesat kan? Nah, coba tengok cipta. kan. Coba lihat teman-teman. Kenapa bisa orang ini kayak begini? Ya karena pertama dia sering makan makanan yang disajikan oleh
penyembah berhala. Kenapa babi itu haram, Iya, kalau pasal saya saudara-saudara? turunkan loh, Ben. Biarin aja. Turunkan. Biarkan, Takut biarkan. aku. Biarkan, Kau suruh biarkan. ke Allahmu itu datang ke sendiri. Biar Indonesia tahu. Jadi saya mengajak Anda itu berdiskusi baik-baik. Saya berdata. Mau Kau jangan pelintir ayat. saya tidak Anjing. memelintir ayat. Di situ perintahnya supaya waspada kepada Kristus palsu. Tidak ada perintahnya agar waspada kepada Nabi Muhammad yang palsu, nggak ada. Yang ada perintahnya agar waspada kepada Kristus palsu. Hari ini kami umat Islam tahu itu adalah singkatan dari pengikut Kristus. Kristus yang asli mengajarkan umat Kristus yang asli mengajarkan semua setiap jengkal daripada hukum Taurat. Jadi Kristus yang palsu. Kristus yang asli mengajarkan umatnya untuk mengkuduskan hari Sabtu. Kristus yang asli mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen sebagai pengikut Kristus justru membantah semua ajaran Kristus asli. Berarti saudara adalah pengikut Kristus palsu. Makanya saudara kejang-kejang. Di mana? Jangan di-mute. Nanti saya Kristus monolog kalau palsunya? tidak ada Coba. oten. Kitab Kenapa? mana itu Kristus palsu? Matius 24. Matius itu siapa? Matius itu wartawan Matius itu lepas. siapa? Matius itu wartawan Matius itu lepas. siapa? Wartawan lepas yang Matius itu kemudian siapa? mengumpulkan Wartawan kenapa kok- berita-berita yang terjadi di antara Yesus dengan murid-muridnya. Matius itu siapa? Matius Lukas, itu segala macam itu siapa? Penulis buku Matius itu adalah wartawan lepas yang bukan murid kok Yesus. copet wartawan. Ah, supaya kamu sadar bahwa surat kabar yang Anda Wartawan punya itu kau percaya wartawan. supaya tulisan wartawan ini kamu percaya bahwa ada Kau yang Kristus percaya palsu. kenapa kau copet? Ada Kristus palsu menurut Kau pewarta yang percaya Matius. dengan wartawan itu kan? Saya mengharap kamu itu mengerti isi Kau yang surat percaya kabarmu dengan sendiri. wartawan itu kan? Supaya kamu paham bahwa surat kabar dari Barat Kenapa yang kau diterjemahkan copet ke dalam bahasa wartawan Indonesia itu menginformasikan bahwa ada Kristus palsu. Dan Kenapa kau satu-satunya copet komunitas wartawan, atau Matius? kelompok penyembah Kristus hanya Kristen. Kenapa Ayo. kau copet wartawan? Makanya Kristus? saya bertanya, betulkah saudara menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon salib? Betul atau betul? Betul atau betul? Pertanyaanmu aja macam tai. Anda mewakili Kristen yang ada di Indonesia ini loh. Pertanyaan saya ulang. Pertanyaanmu pertanyaan tai. Benarkah Kristus yang Anda sembah itu makhluk terkutuk di atas salib? Siapa bilang? Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menulis Galatia itu? Pendiri agamamu, Baik kau. Bapak Paulus. Kristus telah menebus Kenapa kau Kristen. percaya Paulus? Saya tidak percaya. Itu tulisannya Jadi dia. kenapa kau kutip ayatnya? Saya tidak percaya. Anda percaya nggak? Kenapa kau kutip ayatnya? Ya supaya menyadarkan Anda. Anda percaya nggak kepada Paulus? Percaya, Paman. Nah, kalau Anda Kenapa kau percaya, kutip berarti perkataan itu? Anda harus sadar bahwa selama ini 2000 tahun lamanya Aliteng menyembah makhluk terkutuk. Mas Suku, kenapa kau kutip perkataan Paulus? Sedangkan Itu kau nggak kitab yang percaya. Anda anggap suci. Saya bacakan karena Al-Quran saya mengatakan bahwa sesungguhnya orang kafir itu menyembah iblis terkutuk. Fa innaka rajim. Itu dalam Al-Quran. Iblis itu yang terkutuk. Sedangkan di dalam imanmu yang terkutuk itu adalah Tuhanmu. Saya hanya mengingatkan, saya meluruskan, saya hanya membawa peringatan Meluruskan kepada apa saudara. kau? Meluruskan
Galatia 3 Manusia nomor tolol. 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus Kristus yang mati digantung di atas salib. Itu dalil. Karena apa dia terkutuk? Coba jelaskan. Kenapa dia terkutuk? Karena dia iblis. Itulah kau. Loh. Otak. Yang dikutuk, ini itu, orang terkutuk kan? yang kami terima bukan seperti kata-katamu, Tai. Iya, karena sudah dipelintir. Ayo, apa sebabnya Yesus Kristus anak Maria dikutuk? Ada sebabnya? Nggak ada. Tapi kalau selain Yesus, misalnya Yudas, ada nggak hal yang bisa membuat Yudas terkutuk? Ada. Di mana tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Siapa yang makan uang suap? Yesus atau Yudas? Kalau kau nggak ngerti Alkitab, nggak usah khotbah di medsos. Saya ulang. Siapa yang makan suap? Yesus Kalau atau kau nggak Yudas? ngerti Alkitab, nggak usah khotbah di dunia medsos. Saya ulang sekali lagi, teman-teman. Coba Bunda Rama siapkan ini air 1 ember. Yang makan suap Yudas atau Yesus? Apa artinya suap itu, coba? Loh, kok larinya ke situ? Ulangan larinya ke situ. 27 nomor 25. Terkutuklah Nah, apa artinya orang suap yang itu? makan suap. Seperti Yesus apa Yudas? Apa arti suap itu, coba? Nggak ada arti suap. Ada. Yang Makanya saya kau tanya, jangan sok pintar. siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, apa arti suap itu, coba? Nggak ada itu, nggak ada. Makanya otak dengkul. Otak tai. Ada, mau sampai kapan kamu itu kayak gitu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu menolak kebenaran? Mau sampai kapan? Hah? Apakah Anda ingin membenarkan Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan wa innahum la yasuddunahum anis sabil? Iblis itu benar-benar menghalang-halangi orang-orang kafir dari jalan yang benar. Sedang mereka orang benar menyangka bahwa mereka sedang mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa yang Anda dapatkan? Sedangkan petunjuk yang ada adalah yang makan suap itulah yang terkutuk. Petunjuknya. Iya, aku tantang petunjuk Allahmu itu. Tunjukkan kebenaran sekarang malam ini. pertanyaannya, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang terkutuk, siapa yang makan suap? Itu pertanyaannya. Apa terkutuk itu? Apa suap? Malah terkutuk yang dibahasnya. Yang ditanya siapa yang makan suap antara Yesus dengan Yudas. Apa arti suap, coba? Suap itu artinya bulu ketek panjang gak pernah dipotong. Hai, otak dengkul. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas adalah iblis. Oke? Yohanes 6 nomor 70, Arti Yesus suap aja orang ini nggak ngerti ya. Arti suap. Yudas adalah iblis. Itu mau Itu kata dibilang Yesus. guru. Guru apa kau? Kata Yesus, Yudas adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Kau yang bertanya dungu. Kata Al-Quran, yang terkutuk itu adalah iblis. Kata Galatia, yang digantung itu terkutuk. Kata Bible Perjanjian Lama, yang digantung itu adalah pemakan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Siapa yang iblis? Yudas. Siapa yang iblis menurut Al-Quran? Yang terkutuk. Kena semuanya. Baik menurut Yesus, baik menurut Bible, baik menurut Al-Quran. Yang digantung, yang makan suap, itu adalah iblis. Yang terkutuk adalah iblis. Yang digantung adalah iblis. Yang makan suap adalah iblis. Yudas adalah Bukan iblis. Yudas. Yang kau sembah adalah yang terkutuk. Yang kau sembah adalah yang digantung di salib. Al-Quran Bukan Yudas, mengatakan iblis. hal yang kamu lakukan itu adalah kamu
anggap benar. Kenapa? Karena kau jauh dari Al-Quran. Makanya iblis beserta dengan dirimu. Karena iblis tidak menginginkan kamu meninggalkan dia, maka iblis menghalang-halangimu dari jalan yang benar. Oke, sekarang ku tantang Allahmu itu. Nggak perlu kayak gitu, nggak DT-mu itu perlu, ku nggak tantang. perlu, nggak perlu kau tantang-nantang. Semua orang bisa kayak gitu, semua orang bisa. Aku pun bisa. Aku tantang Yesusmu, aku tantang Elohimmu. Bisa, semua orang bisa. Tapi Iya. bukan di situ kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kekal nanti kalau tidak bahagia yang sengsara. Kalau dalam kehidupan kita yang sementara ini menyembah iblis, menyembah yang terkutuk, maka di kehidupan berikutnya akan sengsara di neraka selama-lamanya. Itu nasihat saudara Robert. Itu nasihat. Kau tuh. mengartikan Alkitab Yesus terkutuk aja otakmu nggak mampu. Loh, Tapi kau sok pintar. faktanya dia dikatakan dengan jalan kutuk. Sekolah Alkitab di mana kau? Dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis. Sekolah Alkitab di mana Terkutuklah kau? dia, Menerangkan Yesus. orang yang terkutuk aja otakmu nggak Terkutuklah mampu. Kristus yang mati di atas tiang salib. Ya karena apa dia terkutuk? Coba Ya, jawab. karena dosa-dosa. Ya udah apa lagi? Berarti dia kutuk kan? Dosa siapa dia kutuk? Ya enggak ada karena cerita terkutuk. dosa siapa. Dosa lu habis tiduri kambing. Dosa lu ditanggung oleh Itulah makhluk otak terkutuk kau. yang ada di atas Otak salib. kau, Betul? Itulah otak kau. Otak. Benar enggak? Dosa pencabulan, dosa korupsi, dosa bunuh orang, dosa memperkosa, dosa mencuri, merampok, semua ditanggung sama dia kan? Makanya dia kutuk, makanya dia terkutuk. Dengan kata lain, seluruh dosa-dosa aliteng ditanggung sama makhluk terkutuk satu ini. Kenapa dia terkutuk? Karena dosa-dosamu ditanggungnya. Berarti kamu menyembah makhluk terkutuk yang menanggung dosa kutuk. Selesai kan? Lantas kamu ngamuk-ngamuk itu kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Sedangkan kamu sadar bahwa dosa-dosamu diambil alih oleh Kristus sehingga dia terkutuk. Dan kamu menyembahnya, berarti kamu menyembah penanggung dosa yang mana dia penanggung ini adalah makhluk terkutuk di atas salib. Selesai kan? Benar kan? Kamu mau kabur kemana lagi? Kamu sudah mengakui dia terkutuk. Kenapa? Karena menanggung dosa saya, dosa ayam loh. Nah, udah kan? Berarti benar kamu menyembah makhluk yang menanggung dosamu, memperkaos ayam. Sebelum saya lahir, aku nggak tahu aku berdosa. Ya tapi ada Dosa dosa apa yang waris disebutnya? katanya. Tapi katanya ada dosa waris. Ayo. Siapa yang bilang? Kamu sendiri menolaknya. Inilah kata Al-Quran. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu. Sebelum Yesus aku belum lahir. Dosa siapa yang ditebus? Qarin. Ini kata Quran. Al-Quran datang mengurai itu semua. Apa yang kamu lakukan Al-Quran uraikan. Dan kebenaran Sebelum Yesus Al-Quran lahir, ini diiyakan Bible-mu. Diiyakan. Maka Al-Quran mengatakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka orang-orang yang menjauh dari Al-Quran, iblis akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini faktanya. Ini faktanya. Petunjuknya. Kamu aja nggak kenal iblis. Dengarkan petunjuknya. Yohanes 6 nomor Aja nggak 70. kenal iblis. Kamu aja Dengar petunjuknya. Ini kata Al-Quran. Ini kata Al-Quran. Annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, ini petunjuknya. aja nggak. Ini petunjuknya. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Itu petunjuknya. Anda mendengar gak petunjuk itu? Anda terima gak petunjuk itu bahwa Yudas itu adalah iblis? Anda dengar gak petunjuk itu? Enggak. Inilah Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Petunjuk sudah jelas nyata terpampang di dalam Bible Anda. Sudah dimuluskan, sudah dilicinkan jalan Anda untuk paham bahwa Yudas itu iblis. Tetapi Anda tidak mau percaya bahwa yang dikutuk itu makan suap. Tapi Anda tidak percaya.
kok bah Kurang apa lagi coba? bahmu sama aku. Hah? Ya. Gak laku kok bahmu sama aku. Nah itulah yang Al-Quran katakan wa Laku kok innahum bahmu. la Nggak laku yusuddunahum kok bahmu. anis sabil. Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi Nggak laku kok Robert dari jalan yang benar. Sedang Robert menyangka bahwa Robert mendapat petunjuk. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Itu saudara. Jangan marah ya Pak Robert. Terima aja Nggak marah, aku nasibmu. ngapain marah? Ya, jadi tadi Nggak ada gunanya dari tadi marah-marah. ngapain? Cuman di mute aja aku dari tadi. Iya, karena kamu nggak nyambung kawan. Iya, nggak nyambung. Karena kau sok pintar Alkitab. Nah, sekarang saya tanya sama kapan kamu rencana mati? Mau mati? Kapan rencananya kamu mati? Ya kau suruh Allahmu itu datang sama aku coba. Kalau bisa. Berdoa kau. Berdoa ya. kau cabutnya. Jadi kamu sudah mengakui, kamu sudah sadar bahwa kamu itu adalah penyembah makhluk terkutuk yang digantung menjadi kutuk di atas salib. Karena seluruh dosa-dosa yang ada di atas muka bumi ini, Berdoa kau. curi ayam, curi kambing, curi Berdoa, sapi, curi kloset, Berdoa, curi celana dalam, berdoa. curi pakaian Berdoa dalam, kau curi sama- pakai daster janda, wig janda. Berdoa kau Ya. sama. Berdoa Semuanya saja. ditanggung oleh makhluk tersebut. Berdoa saja sama. Semua dosa-dosa yang dilakukan kalian itu ditanggung sama dia. Sampai dia terkutuk banget deh. Terkutuk banget deh. Karena seluruh dosa-dosa kalian ditanggung sama dia. Maka dengan kesimpulan itu, kami umat Islam melihat, ternyata memang kalian ini adalah penyembah sosok yang ada digantung terkutuk di atas pohon. Kami hanya bisa mendoakan, semoga saja Bunda Rahma panjang umur dan sehat selalu. Demikian. Amin ya Allah. Tapi tadi itu yang dia sebut tai, apa makanannya sehari-harinya tai ya? Makanan sehari-harinya Robert tai. Teko yang Halo, berisi selamat malam, kopi, Juma. kalau dituangkan jangan bermimpi yang Halo, keluar Juma. adalah Selamat susu malam. atau teh. Masya Allah, Pasti yang keluar Masya itu Allah, adalah benar. kopi gitu. Benar, Ya, benar. selamatkan malam Saudara Goldian, apa kabar? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam Gurunda. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bang Juma. wabarakatuh. Wah, tiba-tiba di Bang Juma, notis. saya nih Kristen, saya mau bertanya kepada Bang Juma. Boleh? Ya, silakan. Tenangkan dulu, duduknya diperbaiki dulu, Bang. Boleh? Iya, boleh. Saya mau tanya kepada Bang Juma ini. Iya, boleh. Oke, saya aku bertanya kepada Al-Quran aja nih. Iya. Oke, saya mau tanya. Nah nih, Ya. Bang Juma tolong jelaskan ke saya Ya. bahwa Ustadz Somad mengatakan budak boleh digauli. Ya, terus apa lagi? Apa lagi, Bang? Maris 29 sampai 30. Tolong dijelaskan. Apakah itu masih berlaku itu? Putus-putus suaranya, Air Bang. sampai Bang Ando, budak putus-putus boleh suaranya, digauli. putus-putus. Itu kan ajaran itu. Somak mengatakan boleh. Aduh, dagunya Lalu robek ini pasal orang. Kan boleh, itu hukum Allah. Yang robe itu dia keluar cuma lewat mulut. Jangan lewat pipi sebelah kanan. Tuh bocor, mulutnya bocor. Jadi suaranya putus-putus. Bocor gimana? Putus. Iya, Oke dan ya. Sinyalnya pipi Anda kurang bocor bagus. bagian belakang. Coba diulang lagi, Bang. Diulang. Udah jelas dulu. Diulang. Aku kan begini, aku tanya nih ya. Iya. Ustaz Somad bikin video Iya. budak. Jadi itu hukum Allah. Dia win Al-Marid 29 sampai 30. Weh, jaringanmu putus. Oten, jaringanmu putus. Jaringanmu putus, kau bergeser, naik ke lopeng. Jaringanmu putus-putus, kau conge. Putus jaringanmu, merah. Oke, saya turun. Naik ke lopengmu, baru kau buang diri. Termampus. Ya, Kolot ya. iya, perbaiki dulu jaringan tak. Apa nggak bisa terima? Enggak, dibenerin dulu, Bang, biar diskusi kita. Oke, saya turun dulu lah kalau gitu. Iya. Siap. Tambah kotanya itu bang, supaya bagus. Merah jaringannya. Jadi pertanyaannya budak bisa dinikahi itu Gurunda? Oh iya, siap. Biar dia yang jelaskan nanti.
Gampang itu dijawab. Beda lagi ya, biasa itu memecahkan ini. Kukira itu yang bau-bau. Udah berkembang pertanyaannya. Naik lagi si manusia pemakan tai ini. Nggak usah lah kau naik, pemakan tai di bawah dulu. Oh, mulutnya diskusi tai di mulutnya. Masya Allah. Biarkan aja, Bun. Robert naik Pak Robert, tapi jangan kasar ya Pak Robert. Naik sini. Silakan tadi langsung Bapak gini. Aldo naik lagi kembali. Pak Aldo. Pak Aldo. Pak Aldo belum kelihatan. Belum kelihatan. Gurunda. Ini ada Pak Gunakan Data. Selamat malam. Islam apa Kristen? Waalaikumsalam. Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita butuh kursi untuk Pak Aldo. Bentar lagi naik. Silakan. Oh iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke ya, saudaraku yang lagi sehat. Pak Aldo. Pak Aldo silakan request lagi. Buat Iwan Villa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah sudah mensupport dan menyambut diskusi kita bersama dengan gurunda kita Bang Zuma. Yang request, yang Kristen silakan ketika ya. Wah, ini LKTP ini lagi. Ya, LKTP selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Izin ya, saudaraku semua sebelum mulai diskusi, izin ya Bang KTP ya. Tolong ya saudara netizen di follow Bunda Mila ya akunnya. Yang belum follow ya tolong di follow, yang sudah follow jangan nanti unfollow itu. Tolong di follow ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Punya Bunda Mila loh, di follow, bukan punyaku. Ya, terima kasih. Pokoknya yang mau membeli kaos yang bergambar Bang Juma, hubungi saya. Ditunggu ya, Bener. jangan sampai enggak. Buruan. Insyaallah netizen memang baik langsung follow. Thank you netizen. Lanjut KTP Gurunda. Iya silakan. Tadi yang siapa namanya? Aldo, Sandal Aldo. Mungkin jaringannya Gurunda nggak ada di bawah. Tidak Oh, ada lagi di dia. bawah. Oke, silakan. Ada Iya, malam saudara KTP silakan. Halo? Iya, halo. Ada suara. Halo. Halo. Ya, buat saudara Aldo sambil menunggu yang lain, kalau di dalam Al-Quran yang Anda maksudkan tadi, surah Al-Ma'rij, di situ diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya illa kecuali ala aswajihim terhadap istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum, maka sesungguhnya mereka gairu malumin, tidak tercela.
Lalu Allah mengatakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun." Maka barang siapa yang mencari selain daripada itu seperti berzina, homoseks dan lesbian seks, mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Nah, itu kata Al-Qur'anul Karim. Nah, terkait dengan yang noise, mungkin bisa dicekik lehernya dulu supaya tidak bersuara. Terkait dengan tuduhan Anda diperbolehkan kemudian, justru Islam itu datang untuk menganulir ajaran-ajaran yang terkait dengan perbudakan masa lampau. Terkait menyetubuhi budak, Anda bisa baca di dalam Ulangan ya, Keluaran 21. Di situ diperintahkan kemudian diajarkan kemudian untuk menggauli budak, dan itu boleh, tidak menjadi sebuah larangan. Dikatakan jika engkau mengambil perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi persetubuhannya dengan dia. Dia di sini adalah seorang budak. Bahkan di dalam agama sebelum Islam, berarti di Keluaran 21 nomor 7, itu orang-orang dibolehkan menjual anak gadisnya untuk menjadi budak. Keluaran 21 nomor 7. Apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jadi boleh menjual anak untuk jadi budak. Itu di ajaran terdahulu sebelum Islam berdasarkan Keluaran 21. Jadi apapun yang kamu hujat terhadap Islam, ya Bible yang kamu bawa itu, alhamdulillah kata Allah, wa makaru wa makarallah. Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Bible pasang badan untuk itu. Gitu ya. Jadi justru di Bible itu boleh jual anak untuk jadi budak. Kalau di Islam nggak boleh. Seperti itu. Nah, sedangkan kaidah di Islam, budak itu selevel dengan hewan. Budak itu selevel dengan hewan ternak. Itu dari dulu tuh. Budak itu statusnya seperti hewan ternak. Artinya pada masa Rasulullah, budak ini terangkat derajatnya kemudian. Dimerdekakan. Boleh dimerdekakan dengan cara dinikahi. Itu dimerdekakan. Atau dengan membayar kepada tuan terlebih dahulu sehingga budak ini terbebas dari statusnya perbudakan. Nah, orang yang menggauli budak itu sama halnya menggauli titik-titik. Bina. Itu. Tetapi karena dia tetaplah manusia, di Islam boleh daripada kamu berzina. Karena itu adalah hartamu, itu adalah hakmu. Seibarat emas, boleh Anda jual emas itu karena itu milikmu. Itu dalam Islam. Jadi tidak bisa kemudian Anda menjadikan itu sandaran untuk menghina, menghujat Islam. Enggak, karena kenapa? Ajaran terdahulu itu jauh lebih dahsyat terkait budak daripada Islam. Islam datang untuk meluruskan kemudian hukum-hukum tersebut. Ya, saya kira begitu ya. Materi kita agak jauh melenceng, teman-teman. Tolong ini kalau bisa dikasih judul supaya teman-teman ke atas itu sudah mengarahkan pertanyaannya. Nah, jadi saudara Erik Manu, kita sedang membahas penyembah, siapa yang menyembah makhluk terkutuk. Gitu saudara. Bang Erik, monitor, silakan. Ingin bertanya satu aja. Iya. Dari sekte mana, Bang? Dari Protestan. Protestan. Ya, silakan. Kalau di agama Islam itu jaminan keselamatan ada enggak ya? Ada. Dan jika kalau ada, siapa yang di agama Islam yang udah ada di surga? Surga sekarang itu belum ada isinya. Orang nanti masuk ke surga ketika sudah terjadi kiamat, sudah terjadi kemudian hisab, ditentukan di sana orang dibangkitkan dan dihukum berdasarkan perbuatannya di dunia, baru ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu, Bang. Berarti masih hayalan gitu ya, belum pasti gitulah.
Bukan hayalan, itu sebuah kepastian. Sama seperti besok hari Selasa, itu adalah kepastian. Tinggal menunggu waktu bergulir pelan-pelan, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke abad, dan seterusnya. Tinggal menunggu. Besok apakah hayalan? Apakah besok hari itu adalah kenyataan, kepastian? Begitu juga tentang surga neraka, itu bukan hayalan, itu adalah sebuah kepastian. Hanya tinggal menunggu waktu berjalan. Tidak ada orang yang bisa terjun ke hari Selasa sedangkan waktunya belum sampai hari Selasa, nggak ada. Kecuali orang-orang suci, orang-orang yang punya kemudian keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bisa mundur ke hari-hari yang sudah lalu, itu adalah orang-orang yang memiliki kemudian karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, saudara. Jadi di Islam itu jaminan surganya jelas, tidak abu-abu. Sedangkan di Kristen sedikit pun tidak ada jaminan surga. Jangankan jaminan surga, jaminan selamat aja nggak ada di Kristen. Dan saya pastikan sampai Anda punya sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil jaminan keselamatan kepada Kristen. Tidak ada itu. Bertelur. Kalau di Kristen kan udah pastikan Yesus itu tidak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus di langit, bukan di surga. Jangan mau ditipu sama lain. Yesus itu di langit, bukan di surga. Ada ayatnya. Tidak ada itu. Itu hanya tipuan lembaga Bible Anda untuk kemudian menyesatkan Anda. Jadi maksudnya Bible itu enggak palsu. Bible itu menipu jemaatnya sendiri dengan mengatakan Yesus di surga. Original teksnya itu Uranon atau Uranos. Artinya apa? Langit. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Antara langit dan surga itu berbeda. Saya ingin ke langit, oh orang biasanya itu. Saya ingin ke surga, oh itu luar biasa. Dan ternyata Yesus itu bukan ke surga, Yesusnya ke langit. Beda surga dengan langit. Ya itu yang tertulis di kitab ya itu. Nah berarti Anda kena tipu. Berarti penulis kitab Anda telah melakukan penipuan secara nyata. Kenapa Anda nggak sadar tentang itu? Harusnya Anda sadar. Ternyata Al-Quran menipu, ternyata Bible telah menipu kalian, kan gitu. Jadi berarti semua Bible itu palsu lah gitu. Ya jelas, karena Yesus tidak pernah mengenal kitab itu. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, padahal tidak ada itu. Tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kitab yang tertulis di Al-Quran itu yang mempercayai kitab sebelumnya itu apa? Nah, kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Nabi kami, Nabi Isa. Kitabnya Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud. Itu yang dibahas oleh Al-Quran. Dan kitab Anda juga dibahas oleh Al-Quran. Tetapi kitab yang Anda punya itu dibahas Al-Quran sebagai karangan-karangan manusia yang dihasilkan dari duga-menduga dan angan-angan. Wawailul lilladzina wa yastaruna dan seterusnya. Saya lupa ayatnya. Seperti itu. Kan begini, Kristen itu kan duluan daripada Islam. Dan yes, betul. Dari Al-Quran yang tertulis di Al-Quran itu kan 75% yang ada di Alkitab. Oh enggak ada itu. Jangan nggak ada. Jadi gini, saudara, Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Kenapa lebih dulu? Karena memang penyesat-penyesat itu lebih dulu daripada umat Islam. Iblis lebih dulu daripada Islam. Itu pasti tuh. Kami nggak ragu tentang itu. Iblis lebih dulu daripada agama Islam disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya akan datang kepada abad pertama di murid-muridnya. Nah, kalianlah itu. Makanya kalian itu terciduk menyembah makhluk terkutuk. Sedangkan di dalam Al-Quran dan di dalam pengajaran Yesus yang terkutuk itu iblis. Kata kalau Yesus, pengajaranmu ini ada nggak yang percaya orang kayak cerita anak-anak? Ya memang kayak cerita anak-anak bagi orang tua yang selama ini otaknya nggak berfungsi.
Kristen. Mana? Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah temukan jaminan kepada Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau Anda beragama melalui Yesus, mustahil Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah makhluk terkutuk. Yesus justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ayo. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah menyembah Dia yang maha suci yang ada di langit. Bukan menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Kalau mau ngomong apa? Kalau ke agama kalian masuk akal lah pengajaranmu itu. Kalau ke kami enggak masuk akal ke anak-anak. Jangan ke kami dulu, jangan ke kami dulu. Anda bahas dulu Yohanes 14 nomor 6. Masuk enggak Anda di situ? Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Sedangkan Anda diajarkan menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Ayo, sama enggak? Sama enggak dengan ajaran Yesus? Saya tanya, ada kok enggak tanya? Saya tanya lu. Saya sedang bertanya lu. Hei, Anda mengatakan ada jaminan keselamatan di Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14:6. Padahal ternyata enggak, salah sasaran ente. Yesus jalan. Yesus jalan. Jalan artinya petunjuk. Yesus itu petunjuk. Petunjuk yang diberikan Yesus adalah menyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Jangan ada sembahan lain. Hanya kepada pencipta langit dan bumi lah harus menyembah. Sedangkan ente menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Ayo. Siapa yang menunjukkan jalan agar menyembah makhluk yang terkutuk di salib? Siapa yang menunjukkan jalan itu? Siapa? Yesus. Ngerti nggak arti terkutuk di kayu salib? Tahu. Tahu. Saya paham. Kutuk dalam bahasa Yunani artinya katara. Katara ini tercemar, najis, tame, busuk, apalagi busuk, borok, telur amporo, apalagi gimpe, gepeng, apalagi bocor halus, bonyok. Itu yang dimaksud dengan terkutuk. Lah, kok ketawa? Ya, terkutuk itu lawan kata dari mulia. Terkutuk itu terhina, ternista, tercemar, ternajis, haram, tralala, trilili, tambah lagi trululu. Dan itu yang saudara sembah. Kutuk itu laknat. Itu yang Anda sembah. Terlaknatlah orang yang mati digantung di atas salib. Anda sembah manusia laknat itu. Lu kok nangis? Itu dalil, kawan. Maka Islam datang mengajak saudara untuk siuman dari tidur panjang saudara. Enggak, yang ketawanya aku dengar pengajaran itu ke pengajaran anak-anak. Makhluk terkutuk. Berhentilah, berhenti menyembah makhluk terkutuk. Berhenti. Sembahlah Dia yang mengutus anak Maria datang ke bumi ini sebagai jalan menuju kepada dirinya. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Kenapa Anda justru jalannya menuju ke pohon beringin, nyembah makhluk terkutuk di atas pohon? Jadi bertentanganlah dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Oke. Yohanes 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berbicara mengenai hakikat pencipta. Sedangkan yang kamu sembah itu adalah daging. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah sifat berkata. Bersama-sama dengan Allah. Dan sifat berkata itu bersama dengan Allah. Dan sifat berkata inilah kemudian yang berkata sehingga menjadi daging. Kan dia tiganya itu dan firman itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Sang kalam, sang sifat, sang kemampuan berkata-kata.
Sehingga diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya berkata, maka semuanya tercipta. Dia hanya menginstruksikan, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu terjadi, Bung. Makanya ketika di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Maka apa yang terjadi? Fayakun, maka terjadilah ada kutukan terhadap yang ada di atas salib. Itu yang kamu imani hari ini, yaitu menyembah kepada sosok yang digantung tersalib, terkutuk di atas salib. Mau kemana Anda? Jadi Nabi kalian sampai sekarang belum ada di surga, belum ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia mulia yang mati dalam keadaan jihad. Al-Quran mengatakan, jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam berjuang menegakkan tali agama Allah itu mati, sesungguhnya dia itu hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia itu hidup dan tidak mati. Jadi dia di mana sekarang? Ya sama. Ketika kemudian dia dikatakan meninggalkan dunia, Nabi Musa meninggalkan dunia, Nabi Abraham meninggalkan dunia, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Musa meninggalkan dunia. Semua orang meninggalkan dunia. Anda pun lucunya kalau mati juga ikut ke kubur di alam barzah, bukan ikut ke Yesus ke langit. Coba. Begini kan yang kita percayakan Yesus udah jelas di surga. Contohnya yang membawa agama Islam itu kan Muhammad. Pertanyaannya Muhammad itu sekarang di mana? Oke, baik. Saya jawab. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya yang mempercayainya sebagai nabi akan ke alam barzah. Berarti kami dan nabi kami, Nabi Muhammad ke alam barzah. Yesus ke langit. Yang menuhankannya bukan ke langit, malah ikut Nabi Muhammad ke alam barzah. Nih, ketawa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang ke langit ketika dia hidup memperlihatkan hidupnya sebagai seorang muslim. Syahadatain, Yohanes 17 nomor 3. Kemudian puasa, Matius 9. Salat, Matius 26. Sunat, Lukas 2. Apalagi yang kurang? Tidak makan babi, Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17. Dia seorang muslim, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, Yohanes 4 nomor 22. Lalu akibat daripada teori praktek yang dia sampaikan dan dia lakoni ketika dia hidup, dia alhamdulillah terangkat ke langit. Wakil kami sudah ada di langit, bernama Yesus. Penyembah makhluk terkutuk di atas salib, apa sudah ada wakilnya di langit? Jawab. Kalau penyembah hakikat pencipta langit dan bumi, sudah ada wakil kami. Yang sujud beribadah, sudah ada wakil kami. Yang puasa, sudah ada wakil kami. Yang bersunat, sudah ada wakil kami. Namanya Yesus. Di surga atau di langit menurut Bible. Ada wakil kami. Nah sekarang tolong tunjukkan kepada saya wakil Anda yang sudah terbang ke langit, yang mempraktikkan menyembah makhluk terkutuk di atas salib itu siapa? Jawab. Jawab. Siapa penyembah makhluk terkutuk yang sudah terbang ke langit? Nggak ada. Ya semua manusia kan punya dosa, cuma Yesus itu nggak punya dosa. Jadi cuma Yesus itu yang udah pasti di surga. Nah berarti wakil kami sudah ada di surga dong. Nah wakil penyembah makhluk terkutuk siapa? Kan kalian nggak percaya sama Yesus. Kami percaya kepada Yesus. Beliau Nabi Allah, beliau Rasulullah. Saking kami percayanya, makanya kami nggak menjadi Kristen, karena Kristen itu adalah agama yang anti terhadap Yesus. Anda berkata Yesus sudah ada di surga.
Alhamdulillah, wakil kami sudah ada di sana. Nah sekarang wakil Anda dalam hal menyembah makhluk terkutuk di atas salib siapa yang sudah ke surga? Siapa? Kalian nggak percaya Yesus, yang kalian percaya saya bertanya. Beda Isa sama Yesus. Justru mempertontonkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun, dan sungguh iblis benar-benar menghalangi orang-orang kafir dari jalan yang benar, sedang orang-orang kafir menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya bertanya, Anda tolak pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Yesus ketika hidup di dunia, dia mencerminkan praktek seorang muslim. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan Yesus itu adalah anak yang soleh. Wakil kami sudah ada di surga. Nah sekarang wakil penyembah makhluk terkutuk di atas pohon sudah ada di surga enggak? Nah hanya terangis, dia hanya menangis. Tadi abang bilang kan tentang sunat. Sunat kenapa Anda nggak menjawab? Kutanya dulu, kenapa Anda nggak menjawab pertanyaan saya? Siapa wakil Anda di surga yang menyembah makhluk terkutuk? Siapa? Kan kalau manusia itu semua berdosa. Ya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Siapa wakil Kristen si penyembah makhluk terkutuk ini yang sudah ke surga? Jawab. Kalau yang kita percaya kan bukan apa yang kita percaya. Saya ulang Yesus pertanyaan saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 4 nomor 22, Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Sedangkan mereka orang-orang kafir menyembah apa yang mereka tidak kenal. Wahai Maria, jangan kau menyentuhku, tapi pergilah kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Kami, Yesus, sama-sama menyembah kepada ilah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon. Pertanyaan saya, siapa wakil penyembah makhluk terkutuk di atas pohon yang sudah naik ke langit? Jawab. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Enggak ada menyembah orang makhluk yang terkutuk di kayu salib. Jadi yang diterangkan dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, itu siapa? Kan arti terkutuk itu, terkutuklah orang yang di kayu salib pada siapa itu yang digantung? Iya, siapa itu yang digantung di salib? Siapa? Yesus. Itu apamu? Ya Tuhan kami. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekarang pertanyaan saya, siapa wakil penyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon yang sudah ke surga? Siapa wakilnya? Wakilnya enggak ada. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yang dibawa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kutanya, jadi Kristen tak punya wakil ke surga. Kalau Kristen kan yang Yesus itu tidak yang dipercayai udah pasti di surga. Udah benarin dulu cakapnya. Anda minum air dulu. Jadi Anda harus sadar ketika Anda menggaungkan Yesus ke surga, Yesus ketika hidup di dunia, dia hidup ala Muslim. Dia hidup ala Islam. Masuk ke dalam bait suci aja, bro. Yesus itu kudu wajib wudu, mencuci tangan, membasuh muka, mencuci kaki, baru beliau bisa masuk ke dalam bait suci. Abang tadi bilang tentang apa kan? Tentang sunat. Apa arti sunat itu di Quran? Sunat itu dalam Al-Quran memotong kulit kelamin, memotong kulit ujungnya. Dalilnya di Quran di mana itu tertulis ya? Dalilnya untuk mengikuti mila Abraham, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Saya balik nanya, dalilnya di dalam perjanjian lama melarang bersunat itu di mana? Enggak ada dilarang bersunat di agama Galatia 5 nomor 2, kenapa Paulus melarang orang Kristen bersunat? Coba dibaca apa? Aku belum pernah dengar itu. Nah itu dia. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang bersunat memotong ujung penonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna untuknya. Ayo, dari mana Paulus dapat ilmu ini? Tahu lah itu. Kalau aku baru dengar itu.
Makanya berterima kasihlah kepada Bang Suma dan kawan-kawan. Karena Bang Suma sebagai penginjil yang jujur menguraikan isi Bible Anda apa adanya. Berarti lebih paham dengan Bible daripada Quran ya? Saya lebih paham Al-Quran daripada paham Bible. Tetapi berdasarkan Al-Quran, uraian-uraian Bible itu semakin nyata pada orang-orang yang berakal sehat. Ayo. Jadi kenapa di ajaran Islam itu bilang selamat Natal aja haram, kok buka di Islam dilarang berbohong. Jangan berbohong, tidak boleh di Islam berbohong itu. Sedangkan Yesus tidak lahir 25 Desember. Ketika kami mengatakan selamat atas lahirnya Yesus pada tanggal 25 Desember, itu sama halnya kami sedang berbohong. Islam dilarang berbohong. Tidak boleh. Jadi kalau buka Alkitab itu enggak haram, itu enggak? Enggak ada larangannya. Justru perintah Quran, ikra, baca. Ikra, baca. Maka umat Islam diperintahkan untuk belajar. Kenapa nangis? Lucu-lucu aja. Ya luculah terhadap dirimu, saudaraku. Kamu menertawakan dirimu. Saya tahu kamu lagi terenyuh, lagi hancur sehancur-hancurnya karena ternyata imanmu, kepercayaanmu itu ternyata berlawanan dengan Bible dan justru hancur tolak menolak dengan akalmu sendiri. Enggak, udah jelas. Kalau di Alkitab itu udah jelas. Udah jelas larangan bersunat di dalam kitabmu. Itu perintah siapa larangan bersunat tuh? Kalau bersunat itu kan adalah tradisi agama apa? Itu tradisi atau perintah Tuhan? Tradisi itu. Tradisi bukan perintah Tuhan, bukan? Ya perintah Tuhan buat orang Yahudi. Nah, berarti Tuhan memerintahkan kemudian pengikut Yesus untuk bersunat, betul? Enggak ada perintah Yesus kalau buat seluruh dunia. Oh, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan sunat. Selamat malam. Boleh kita lanjut Jumat tadi soal budak itu? Aku melakukan sunat. Aku melakukan sunat. Pengikutku melakukan sunat enggak? Ayo. Enggak ada perintah Yesus kalau buat seluruh bangsa itu. Kan jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Iya, tapi bukan ada disuruh untuk melakukan sunat. Kenapa tidak? Kan itu Yesus katakan. Yesus itu bersunat karena melalui tradisi agama Yahudi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sunat, mereka mengikuti aku. Maka pengikutku sunat. Betul? Gak ada sunat dibilang di sini. Jangan ditambahin. Mereka mengikuti aku. Aku adalah sunat. Enggak ada sunat. Siapa bilang? Siapa bilang? Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Bapa memerintahkan sunat tidak? Itu buat tradisi. Saya ulang lagi. Bapak memerintahkan sunat tidak? Iya, tapi buat Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak memerintahkan sunat. Bapak memerintahkan sunat, maka aku Yesus pun bersunat. Lalu siapa Paulus ini yang melarang sunat? Iblis mengajarkan kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan melarang, iblis menyuruh. Tuhan memerintahkan bersunat, iblis melarang bersunat. Iblis itu senantiasa bertentangan dengan perintah Tuhan. Selalu melawan perintah Tuhan. Itulah iblis. Tuhan memerintahkan mempersembahkan kemudian hewan, korban binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Iblisnya kemudian
mengajarkan mempersembahkan manusia dengan melantiknya sebagai anak domba. Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel, kuduskanlah hari Sabtu. Iblis mengajarkan, kuduskanlah hari Minggu. Selalu bertentangan. Tuhan mengajarkan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Iblis mengajarkan, jadikanlah anak manusia, Kristus menjadi Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Makanya dikatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Artinya Kristen sedang menggaungkan bahwa Tuhan yang satu ini punya saingan bernama Yesus. Maka Yesus dan Tuhan, tidak mungkin Yesus mampu menggantikan Tuhan. Minimal Yesusnya naik level sehakikat setara dengan pencipta langit dan bumi. Dan itu adalah pekerjaan setan. Karena ada tertulis dalam kitab, aku dan Bapa adalah sama Saya satu. boleh bicara. Aku dan Bapa adalah satu. Al-Quran juga mengatakan inni ma'akum. Aku dengan Bani Israel adalah satu. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ada alasannya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Jangan diputar-putar. Sorry, Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku senantiasa berkenan kepadaku dan tidak meninggalkan aku seorang diri. Dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menemani aku. Aku dan dia adalah satu. Aku dan dia adalah 2. Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah 2. Engkau menghakimi manusia. Aku tidak menghakimi siapapun. Namun, apabila aku Yesus menghakimi seseorang, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku berdua dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Ando yang apa? Salah aku apa? Oke, jadi Anda sudah menyerah, Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk yang mati di kantung terkutuk di atas salib. Silakan. Terima kasih saudara Erik Menurung. Mudah-mudahan kebenaran akan Islam sampai kepada Anda. Silakan. Enggak mungkin. Oke, Juma, Ya, selama Anda masih begini, ya nggak mungkin lah. Islam hanya bisa dengar saya. diterima oleh orang yang Tadi beratas. Anda mengatakan, diturunin. Tadi Anda mengatakan milah Ibrahim. Saya mau tanya, apakah Ibrahim sunat di Al-Quran? Terangkan ke saya. Apakah Anda menolak kalau Nabi Ibrahim bersunat? Sebut dalilnya di Al-Quran. Enggak, saya ulang dulu sebelum saya jelaskan. Apakah Anda menolak Nabi Ibrahim bersunat? Tidak ada dalilnya di Al-Quran. Saya ulang lagi. Apakah Anda menolak kalau Nabi Ibrahim itu bersunat? Saya kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran, apa dasarnya mengatakan? Saya ulang lagi saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang keempat kalinya, saya ulang lagi. Apakah Anda menolak Nabi Ibrahim itu bersunat? Maka sebut dalilnya. Nah, coba kan. Nah, tengoklah kan. Pertanyaan sederhana loh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin menyatukan persepsi dulu dengan Anda. Apakah Anda beriman bahwa Nabi Abraham itu bersunat? Kalau Nabi Ibrahim di Al-Quran tidak ada dalilnya dikatakan Saya bersunat. tidak tanya itu ilmu Ini terlalu Ibrahim tinggi. loh. Itu Tadi terlalu tinggi pertanyaannya ilmunya kepada kalau Anda umat sampai Islam. ke sana. Kenapa? Saya mau mengulik dulu. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Ibrahim itu bersunat? Itu dulu. Kalau Anda sudah menolak itu, ya kayak mana mau dibahas? Tapi kalau Anda menerima, saya sudah jawab. Anda mengatakan Ibrahim bersunat di Al-Quran. saya tanya kembali kepada Anda. Kenapa Anda percaya bahwa Ibrahim bersunat? Kalau tidak ada dalilnya bagaimana? Kalau tidak ada dalilnya maka Abraham tidak bersunat gitu. Manusia bahlul. Saya Anda bertanya Ibrahim. Saya bertanya kepada saudara. Oke. Apakah Anda percaya Nabi Ibrahim itu bersunat atau Anda tidak percaya? Saya tidak menemukan. Anda turun. Kalau kau nggak jawab, saya turunkan. Anda turun. Sebelum saya tampar pakai sendal jepit, Anda turun.
Saya tidak mau diskusi orang dongok, bahlul. Mending orang yang pintar 1000 daripada 1 ekor manusia gabrul kayak Anda. Tinggal Anda jawab saja. Apakah dalam iman saudara Abraham itu bersunat? Bersunat Bang Suma. Dah selesai. Izinkan saya membahas pertanyaan saudara. Kan begitu. Abraham bersunat kok. Mau Al-Quran terangkan bersunat atau tidak bersunat, iman Anda dulu nih. Abraham bersunat, dah selesai. Jadi kalau umat Islam bersunat, berarti mereka ikut Abraham. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Abraham bersunat? Bersunat. Apakah Anda ikut Abraham? Tidak. Kera bersunat tidak? Tidak. Apakah sama Anda dengan kera? Sama. Babi bersunat tidak? Tidak. Tidak. Apakah Anda sama dengan babi? Ya, Aldo tadi babi tidak bersunat. Anjing bersunat tidak? Tidak. Tidak. Apakah Anda yang tidak bersunat sama seperti anjing yang tidak bersunat? Sama. Aldo sama tadi anjing nggak bersunat. Ya, iya, makanya saya tanya, apakah Anda percaya Abraham itu bersunat? Kalau Anda percaya, Anda kenapa ragukan Al-Quran? Oh, tidak ada dalilnya. Betul, tidak ada dalilnya Abraham bersunat di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Abraham menerima beberapa perintah. Salah satu perintah itu diuraikan oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Ibrahim bersunat pada usia ke-80 tahun. Nah, timilah Abraham. Kami dipinta untuk mengikuti itu. Kami bersunat. Salah enggak ketika kami bersunat? Tidak salah. Enggak lah. Ikuti mila Ibrahim. Nah, mengikuti mila Ibrahim. Salah enggak ketika Kristen tidak bersunat? Salah, karena ikut seperti setan tidak bersunat. Malam. Anda tidak bersunat, ya sama. Ya silakan. Selamat malam Bang. Iya, malam Saudara Stefan. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya juga Bang, apakah Muhammad bersunat? Jelas. Apakah Muhammad sunat? Yes, jelas. Mana bersunat. dalilnya Bang? Dia Mana dalilnya? Mulutnya sendiri yang berkata. Mulutnya yang berkata. Beliau Mana sendiri dalilnya? yang mengatakan. Salah satu kemuliaan. Mana dalilnya? Salah satu Itu dalil yang disampaikan. Bego juga. Salah Itu dalil yang disampaikan. kemuliaan Lanjut. yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Mulutnya. Bukan di Quran surat berapa, ayat berapa? Oh, di Quran tidak dijelaskan. Di Quran tidak dijelaskan. Ya, tidak bersunat berarti. Oh, berarti Anda percaya Quran? Tidak bersunat. Berarti Anda percaya Quran? Berarti Anda percaya Quran? Enggak percaya juga kan? Kalaupun ada ayatnya dalam Quran, apakah Anda percaya? Enggak juga kan? Inilah tipikal penyembah makhluk terkutuk. Penyembah makhluk terkutuk itu otaknya enggak berfungsi. Apapun yang dinarasikan kebenaran itu pasti ditolaknya. Satu-satunya sumber yang valid tentang sunatnya Nabi Muhammad atau tidak sunatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena yang punya dia, beliau. Beliau mengatakan salah satu keutamaan yang ada Tuhan berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan sunat. Yang bisa paham itu siapa? Ya beliau sendiri. Tidak seperti Lukas. Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, hei Lukas, sejak kapan kau lihat nonotnya Yesus? Kok kamu tahu kalau dia sunat? Lu bidannya. Hah? Lu yang gunting nonotnya Yesus sampai lu tahu. Yesus bersunat pada hari ke-8. Dari mana kau tahu Lukas? Kau ngintip dia lagi pipis. Parah itu. Harusnya Yesus yang mengatakan, aku sunat pada hari ke-8. Nah, tapi Yesus tidak pernah mengakui. Mana ayatnya Ayo. Bang? Mana ayatnya Bang? Udah, Anda turun. Mana Anda ayatnya turun dalam Quran? ke bawah, cari pendeta, colok pantatnya, celup-celap, cuplap, jilat. Itu sederhana. Nah, dari mana Lukas tahu
Dia di Tapi dia mengatakan dia kan orang ketiga tunggal, Bang Jum. Berarti dia berasal dari atas. Kan dari awal ayat sebelumnya kan dia mengatakan kepada orang Yahudi, kamu berasal dari bawah. Ya. Dari atas. Ya. Karena saya tahu yang dari atas kan tentu yang maha kuasa kan, karena dia maha kuasa kan di atas. Kamu dari iblis, dunia ini, iblis aku dari bukan mana, dari Bang? dunia ini. Kalau iblis Ya, dari Bang, mana? Dari atas atau dari bawah iblis ini? Nah, itu saya kurang. Anda baca kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Sebenarnya bukan surga di situ, langit. Jadi dikatakan makhluk-makhluk langit di atas sama seperti Yesus yang berasal dari langit. Kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Karena dia nabi, karena dia rasul. Justru karena itulah jangan dituhankan. Karena dia adalah utusan dari langit. Sebagai utusan dari langit, dia bukan pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dia bukan pencipta. Nah, tadi di Yohanes 8 itu, yang Anda baca kan ada pertanyaan sebelumnya kan? Akulah dia. Apa yang mendasari? Coba Anda baca data sebelumnya. Yohanes 8 kan yang Anda baca? Kan Yesus mengatakan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ini sebelum Yesus disalib kan? Sekarang kalau Yesus itu ke kubur, boleh nggak muridnya datang ke situ? Boleh. Yesus ke Golgota, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Ke Bukit Tengkorak, boleh nggak Yesus ke situ muridnya? Boleh. Ke kubur, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Kemana Yesus pergi sampai muridnya itu tidak bisa pergi? Ke langit. Berarti yang diangkat ke langit siapa? Yesus. Kemana aku pergi? Tidak mungkin kamu datang. Makanya dikatakan begini, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, berkata, apakah ia mau bunuh diri? Karena ia mengatakan seperti itu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya apa? Yesus mau terangkat ke atas. Berarti yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yesus. Mana mungkin? Kemana aku pergi, kamu tidak akan pergi ke situ. Tidak mungkin kamu pergi ke sana. Kalau dia yang disalib, muridnya pergi ke sana. Bisa. Kalau dia yang dikubur, muridnya bisa ke kubur. Tapi kalau dia terangkat ke langit, dia tidak bisa pergi ke situ. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, apakah ia mau bunuh diri? Nah, artinya ke kubur. Karena dia mengatakan seperti itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus menjawab, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya dia mau kembali ke atas. Karena tadi itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jangan banyak ngomong kau. Dia yang dimaksud di sini adalah dia yang ditunggu oleh Bani Israel. Ayatnya dalil. Tuh, tadi bukannya Yohanes 8. Tadi saudara Al-KTP loh yang menunjukkan kita. Kok sekarang bertanya dalilnya di mana? Ini saya masih membahas Yohanes 8, 21 dan seterusnya loh. Nah inilah kalau cuma modal sombong tapi otak tak ada yang kayak gini. Jadi Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias. Mesias itu apa? Manusia. Tuhan bukan Mesias, bukan. Tradisi Yudaism yang sedang berdialog dengan Yesus berbeda dengan tradisi Kristen. Kalau tradisi Kristen, Mesias adalah sosok yang mati terkutuk demi menebus kutuk Taurat. Mesias itu apa artinya? Mesias itu orang, Pak, orang, manusia, Pak, manusia.
Orang. Itu Mesias itu orang, Pak. Bukan Tuhan. Mesias artinya orang yang diurapi. Ya, nggak ada Mesias orang. Lalu apa Mesias itu, Pak? Apa Mesias itu? Terangkanlah. Loh, saya sudah terangkan, Anda membantah. Mesias itu bukan orang katanya. Lalu apa Mesias? Bantahlah kalau Mesias itu orang. Lah, lalu kalau bukan orang apa Mesias itu? Kucing. Mesias penyelamat. Iya, penyelamat ini apa? Orang atau bukan? Penyelamat umat manusia. Iya, orang atau bukan, Pak? Ya? Penyelamat umat manusia, dengar nggak? Orang atau bukan? Ya orang. Dia kan yang kau bilang kucing. Bagus. Berarti Mesias itulah Yesus. Berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Cak Ayu. Manusia. Ah, gitu dong. Jadi Buat Yesus dalilnya, manusia, bukan Tuhan. Ah, jadi Yesus manusia kan? Manusia dan Tuhan. Buat dalilnya. Kenapa? Di mana dalilnya Yesus disebut manusia Tuhan? Di mana? Kau buat dalilnya, kau yang menyanggah. Mana dalilnya Yesus itu manusia dan Tuhan? Kau Mana yang dalilnya? menyanggah. Loh. Kau menyanggah. Saya mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya, Yesus tetaplah manusia. Itu dalil. Tidak pernah berubah Yesus itu jadi kodok, jadi cicak, jadi kucing, apalagi jadi setan. Jadi yang digantung terkutuk di atas salib itu bukan Yesus, Pak. Itu iblis. Jadi yang Anda sembah terkutuk itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi setan yang Anda sembah itu. Terkutuklah dia Kristus yang mati digantung di atas salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas salib. Apakah anaknya Maria terkutuk? Tidak. Apakah iblis terkutuk? Yes. Siapa yang terkutuk itu? Orang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Yes. Apakah Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis? Ya. Di mana Yesus mengatakan Yudas iblis? Kau buat ayatnya. Jangan ceramah kau situ. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Biar Yohanes berapa? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yohanes mau belajar sombong tapi ternyata status belajar. Izin Bang Juma. Izin. Izin Bang Tambah Juma. lagi satu kali Bang Suma. Ketawa. Sombong tapi status mau belajar. Yang pantas sombong itu saya, Bung. Saya ngajarin Anda Bible. Anda bertanya, di mana tertulis itu? Saya ajarin Yohanes 6 nomor 70. Yudas disebut iblis. Gimana? Gimana? Yang kau sembah adalah makhluk terkutuk kan? Iblis, Paman. Iblis. Izin Bang Juma. Iya, silakan saudara. Bang, ini Siantan ini jangan punya. di-mute. Bang, saudara, kau Kristen punya akhlak kau ya? Ya. Saya lagi ngomong sama Bang Juma. Ya. Kita sesama tunjukkanlah akhlak yang kalau kita tuh punya akhlak. Jangan langsung dipotong. Iya, jangan asal. Jangan asal sembrono, ada ayatnya. Dia kan Bang Juma ngomong, dia ngomong sesuai dalil. Kalau kau belum baru kenal Bang Juma, jangan. Dalilnya, dia kan Muslim. Buktinya aja ini kau tanya. Kau tanya ayatnya Apanya? kan? Buktinya Makanya saja aku kau tanya, ayat di yang mana mana. ditulis? Yudas iblis saja kau nggak tahu. Iya. Gimana sih kok malah Yesus ribut kalian mengatakan berdua? muridnya ada 12, yang satu iblis, kau nggak tahu. Jangan ribut sama Otan, jangan ribut. Bukan, Sepakati dulu maksudnya siapa yang mau punya nyanyi. akhlak sedikit lah. Kau itulah Kristen, makanya saya cobalah yang punya akhlak. Misi Bang Juma, permisi. Ada sedikit silakan. inilah. Oke, Cianis dikecilin dulu. Apa mau lanjut? KTP, apa Cianis yang lanjut? Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Siap. Kan judul perikopnya Bang Juma, Yesus bukan dari dunia ini. Itu yang saya pengen tanyakan Bang Juma. Iya, bukan dari dunia ini, sedangkan dia dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Iya. Ini judulnya maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih Bang Juma. Iya. Nabi
Yesus itu lahir bukan kehendak makhluk di dunia, bukan. Tak ada wanita di atas muka bumi ini yang berkehendak melahirkan Yesus, tak ada. Tak ada juga laki-laki yang berkehendak menghamili Maria agar melahirkan Yesus, itu tak ada. Semua berasal dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dialah Allah yang menghendaki, kemudian Maryam ini hamil. Al-Quran surah Maryam. Kok Maryam? Maria, Yesus. Oh iya Maria. Oke. Pada bulan ke-6 Gabriel datang atas perintah Tuhan untuk memberitakan kepada Maria sang perawan bahwa dia akan hamil, Roh Kudus akan menaungi dia. Itulah yang disebut berasal dari langit. Betul? Betul? Betul. Nah, iya, itulah yang dimaksud. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Matius 1, aku kasih kau Al-Quran, kau tolak. Aku kasih kau Matius 1, kau tolak lagi. Matius berapa? Alamak. Ini adalah kitab ini. Coba baca Matius 1. Berapa? Matius 1 mulai dari nomor 18 coba. Matius 1 nomor 18. Iya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia di muka umum dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak manusia yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan, ambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menamakannya dia Yesus. Gimana? Jadi gimana? Betul kan? Kalau Yesus itu berasal dari langit, bukan berasal dari keinginan perawan atau keinginan seorang laki-laki. Dari langit. Lalu dari mana? Dari mana? Dari langit. Nggak ada ayatnya dari langit. Lalu dari mana? Kan udah itu. Matius dibilang, dibaca Matius. Dari mana kalau bukan dari langit, Yesus ini? Kan datang Roh Kudus. Iya, Roh Kudusnya datang dari? Kok dari langit? Masih bagus daripada di dalam Yohanes 8 tadi dari atas. Atas itu masih umum loh. Bisa dari atas pohon, atas plafon, atas menara gereja. Di mana ya? Yohanes berapa? Atas gunung. Biar ku buka. Yohanes 8 yang tadi saudara kita bawa. Iya, biar ku baca. Yohanes 8. Aku akan pergi dan kamu mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu dia mengatakan, kamu Yohanes berasal berapa? dari bawah, Coba. aku berasal dari atas. Nah, atas mana? Bagus aku jelaskan dari atas langit. Yohanes 8 nomor 22. Izin Bang Juma. Silakan. Kalau saya menerjemahkan dari atas plafon bahaya nanti. Yang sutet. Ya, saudara Chen duduk di sini ya. Anda dengarkan, belajar ya.
belajar. Nanti kita bimbing baik-baik. Silakan saudara KTP. Iya. Ini saudara Chen sini kan dia terlalu banyak ngomong tadi. Ya, pertama udah nggak ada akhlak. Udah, saya minta tolong kau coba baca Lukas 2 ayat 11. Saya mau belajar sama kau aja ya. Karena Bang Juma kan kau potong-potong. Sekarang belajar sama kau. Coba kau tolong baca ke saya Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 7. Telah lahir Iya, bisa baginya. diterjemahin saya ini. Maksudnya apa nih? Janis, buka mic-nya Janis. Lukas 2:11 coba Ya, baca. aku di mute. Ya, silakan. Lukas 2 11. ayat berapa? Ayat 11. 11. Iya. Lukas 2 ayat 11 berikutnya, gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan 11 saja. menjumpai. Saudara. 11. Baca 11. 11 saja ngapain? Marah dia. Biar kau ngerti. Saya mau tanya kau artinya apa tuh? Yang lahir siapa? Yang lahir? Yang lahir kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma. Iya. Tuhan. Kenapa di koma lagi baru Tuhan? Iya. Di kota Daud. Yang lahir siapa? Yang lahir siapa? Iya. 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 Yang lah. Yesus Kristus. Ya? Yang lahir. Yang lahir siapa? Yang lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus di kota Daud. Oh, nggak ada koma Tuhan itu tidak ada ya? Di kaus itu. Hari ini telah lahir Yang bagimu lahir. juru selamat. Ya, juru selamat. Yesus Kristus. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu sambung apa tidak? Udah nggak usah bicara komanya, udah. Ya. Loh. Kau tahu arti Kristus tidak? Kan kau bilang koma. Tidak. Kau Kau bilang tahu arti koma, Kristus? Tunggu, kan kau sok pintar. Kau tahu arti Kristus tidak? Ya, Kristus penyelamat, juru selamat. Penyelamat kau punya mulut itu. Makanya jangan terlalu besar mulut kau. Kalau orang ngomong hormati orang yang ngobrol yang duluan ngomong. Kau punya akhlak sedih kau tuh. Bang KTP kita kasih sharing konversasi sama dia. Saya nanya baik-baik, kau datang kau potong-potong kau. Setan kau. Bang Cianis, Kristus itu sepadan dengan kata Mesias. Kristus itu sepadan dengan kata Mesias atau Mesias, artinya orang yang diurapi. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya soter, bahasa Ibraninya itu Mosia. Akar katanya beda, Bang. Mesias akar katanya Masaha, Mosia akar katanya Yasya. Nah, Mesias yang sepadan dengan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Sementara Mosia atau soter bahasa Yunaninya itu baru artinya juru selamat, abangku. Jadi ini harus dibedakan ya. Ngerti Yunani. Nah, makanya Bang, karena abang nggak ngerti, saya kasih tahu. Jangan ngeyel Bang, karena abang nggak ngerti, makanya saya kasih tahu. Kan gini Bang ya, saya maklumi, abang 20 kali ke gereja pun kan cuma dicogokin terjemahan doang kan ya. Betul kan? Terjemahan? Iya kan 20 kali ke gereja cuma terjemahan doang yang dibacain Pak Pendetanya kan gitu ya. Bukan aku ke gereja untuk terjemahan Alkitab. Oh, salah. Iya, beliau bukan penerjemah, bukan. Lanjut. Silakan Bang Zuma. Iya, silakan. Saudara Chen belajar lagi di sini ya. Duduk aja dulu yang tenang-tenang ya. Sambil masak Indomie ya. Bikin kopi. Udah makan. Pakai minyak rem. Asap rokok. Bisa rokok. Duduk merenung, dengarkan apa yang dibicarakan. Enggak. Soalnya kan Bang Juma dari tadi ngomong masalah Alkitab. Baca semuanya gitu. Sudah, saudara. Saya sudah belajar Bible. Tamat saya belajar Bible. Beda itu. Kalau sama Abang Juma belajar Bible, mungkin Abang Juma tahu di situ jawabannya, di situ artinya. Iya tahu, saya tahu, saya paham. Iya tahu aja, tapi nggak tahu artinya, kan beda. Maksudnya? Ya beda, tahu aja membaca tapi nggak tahu artinya, kan gitu. Tahu kan itu kalau berarti. Bible ini, kalau cuma tahu sikit-sikit aja, ngapain?
Maksudnya abang ini saya belajar Bible? Iya, saya belajar Bible. Tiap hari pun saya belajar Bible. Belajar apa kau? Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bible. Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bible. Habis itu Anda suruh saya dari belajar. Situ, siapa yang suruh kau belajar? Loh tadi katanya belajar lagi. Kau udah belajar Bible. Udah. Tapi belajar Bible tapi nggak tahu artinya. Maksudnya gimana? Nggak belajar itu namanya. Mana? Kalau udah belajar tahu artinya. Ya tahu lah artinya. Ini makanya saya jelaskan. Justru Anda yang nggak tahu. Tadi ditanya Lukas 2 nomor 11. Tahu. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu artinya. Terus? Ya udah. Berarti yang lahir orang kan? Sampai terus. Berarti yang lahir orang, bukan Tuhan. Ya orang yang diurapi Tuhan. Tapi lembaga Bible menyatakan yang lahir Tuhan. Sementara yang lahir bukan Tuhan. Kan beda itu. Yang mana dituliskan yang lahir Tuhan? Itu dalilmu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Di kota Daud. Tuhan katanya yang lahir. Di koma tadi. Ya justru itu. Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir siapa? Kalian tanya tadi koma. Iya, yang lahir siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan yang lahir? Kalian yang gimana? Yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus itu lahir di kota Daud. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Kan makanya baca Alkitabnya, makanya belajar. Ya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Baca doang dong gini aja, salah semua. Iya, yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus. Tuhan atau bukan? Yesus kan belum lahir tuh Yesusnya. Itu telah lahir. Gimana ini? Akan lahir. Telah lahir. Berarti sudah kan lahir. Belum ditunjukkan. Kalau sudah lahir makanya dibuat koma. Nah, berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir itu sebagai anak manusia. Bukan Tuhan. Ya kan di framing bukan Tuhan. Yang lahir itu sebagai anak manusia. Saya bertanya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Kan aku jawab sebagai anak manusia. Oh, berarti bukan Tuhan. Kok kau framing bukan Tuhan? Lah Anda menyebutnya anak manusia. Sekarang aku balik bertanya. Sama kau. Muhammad itu Tuhan nggak? Bukan. Ketawa. Mana ada Nabi Muhammad Tuhan, ada aja. Susah kalian jawab itu. Loh, Nabi Muhammad manusia, kok Tuhan? Pertanyaan aneh. Manusia. Kenapa kalian menyembah dia? Menyembah? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kalau kalian salawat? Salawat itu pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti kalian mempertuhankan Nabi Muhammad dong. Loh, kami memuji beliau, kok mempertuhankan? Gimana sih, kamu cantik sayang? Masa aku menyembah istri saya? Kalau saya mengatakan memuji istri saya cantik, kok masa saya menyembah? Jadi kalau berselawat kau sama istrimu? Aku berselawat ke istri. Mananya? Jelas lah. Kau berselawat sama siapa? Nabi Muhammad enggak? Diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Salawat itu pujian, sanjungan. Kenapa kalian sanjung? Karena memang beliau manusia mulia. Wajar kan? Yesus juga disanjung kok. Hosana, Hosana. Kalau kalian sanjung itu berarti kalian mempertuhankan. Pertanyaan saya, kenapa lembaga Bible Indonesia tidak menerjemahkan kata Hosana di dalam kitab saudara? Ada apa? Kenapa Bible tidak menerjemahkan kata Hosana? Hosana, Hosana anak Daud. Kenapa enggak diterjemahkan Hosana ini? Hosana. Karena Hosana artinya semoga diselamatkan anak Daud.
Salawat itu, pujian, sanjungan itu sama seperti keselamatan alaihi salam kepada Nabi Isa. Hosana itu sama itu. Alaihi salam dengan hosana itu sama. Artinya pujian kepada Yesus. Begitu Saudara Cian. Baik Bang Juma, saya terima kasih banyak, saya izin turun. Sudah nggak mood lagi, nggak ada si setan iblis. Sabar kawan, sabar. Oke, thank you Ang KTP. Ya, makasih, lanjut. Bang Juma. Siap, sama-sama. Cian. Woi. Pingsan dia. Alvides sudah kena bulan ini. Iya, kenapa? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Kenapa? Kok makhluk terkutuk? Nah itu Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? 3 nomor 13. Galatia tunggu ya bentar ya. Galatia. Iya Paman. Buka Alkitab aku. Cian ini bos. perempuan. Kamu perempuan bukan? Enggak. Laki-laki. Laki. Oh, lanjut. Galatia 3 ayat 13. 13. Dibenarkanlah oleh karena iman. Itulah perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab oleh tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Udah. Ya udah. Kenapa? Ya udah. Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk ini? Kenapa Kok kamu makhluk menyembah? terkutuk? Jadi? Kok makhluk terkutuk? Tadi apa bacanya? Itu bacanya dibenarkanlah orang Galatia 3-nya. Karena iman. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah makanya dia Kristus. Iya. Yang iya, digantung makanya di dia atas sana. menggenapi. Ya, itu makanya iya, pertanyaan dia saya. menggenapi semua. Kenapa saudara menyembah makhluk yang digantung terkutuk di pohon, di salib? Kenapa? Iya, dia menggenapi hukum yang Iya, dari saya tidak tanya itu. Saya tidak perjanjian tanya lama. itu. Saya tidak tanya itu. Jadi, Saya tidak tanya itu. Kok enggak? Saya tanya, gimana? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Dia bukan makhluk terkutuk loh. Loh, dalilnya tadi yang kamu baca apa? Makanya dibaca dari atas, jangan sepenggal. Tetap aja, mau dari atas, mau dari bawah, dari samping. Kau baca tetap aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Katara. Iya. Nah, berarti Kristus yang ada ini kutuk atau tidak? Makanya dia sebagai tumbal dalam iman kami sebagai kekristenan untuk menebus dosa kami, dia bangkit kembali. Dia tumbal. Kenapa kamu sembah tumbal ini? Tumbal. Waduh, tumbal segala nih. Tumbal di mana deh ayatnya tumbal? Iya. Barusan pakai kata tumbal. Kan enggak. Di mana ayatnya tumbal? Coba lah dulu. Aku orang awamnya itu. Jangan ketawa-ketawa. Amnesia mendadak dia. Aduh. Kok amnesia? Ya, korban itu korban persembahan itu tumbal. Iya, Kalau dari bahasa zaman kita- Abraham pun ada kurban. Oh, kurban. Tadi tumbal, sekarang korban.
Besok tambal. Kau yang bilang tumbal. Oh ya udah, saya Kau minta yang maaf bilang kalau gitu. tumbal. Oke, kembali kepada pertanyaan saya. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Gimana ya? Yang digantung terkutuk. Galatia 3 tadi? Iya. Lalu kenapa kau tanya lagi di mana ayatnya? Makanya baca dari atas, jangan dipenggal-penggal. Enggak ada, dari atas pun dari bawah tetap aja Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Itulah itu. Makanya kau jawab. Itulah dihilangkannya hukum Taurat itu. Iya, terus kenapa Iyalah, kamu menyembah? jadi Kenapa kamu tumbalnya. menyembah? Kamu kan manusia. Gara-gara dia menebus. Kamu kan punya otak. Iya, Kenapa gara-gara kamu menebus menyembah? Kenapa kamu menyembah? Karena makhluk dia menebus umat manusia di dunia ini. Domba yang disembeli oleh orang-orang Yahudi juga menebus dosa mereka. Sapi lembu. Dosa mereka kan? Dosa Sapi mereka lembu kan? juga mereka Iya, persembahkan sebagai penebus dosa. Kenapa mereka tidak Itu menyembah dosa domba? pribadi. Kenapa mereka tidak menyembah sapi? Dosa pribadi. Kenapa Itu kan mereka dosa tidak menyembah? pribadi. Kenapa mereka tidak Menyembah menyembah siapa? sapi? Menyembah sapi yang menjadi penebus dosa mereka. Kok menyembah? Karena tahu binatang. Namanya korban. Nah, karena tahu binatang. Nah, kenapa tidak nyembah Yesus? Kalian kenapa? Kenapa nggak menyembah kalian Kristus? berkurban sama sapi? Lah kalian tahu Kristus itu Pada waktu manusia. hari raya kurban. Hah? Kenapa kalian sembah? Aku tanya dulu. Kenapa kalian hari kurban berkurban sapi? Coba lalu dulu. Kalian menuangkan sapi. Iya, itu perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Berarti kalian menuangkan sapi. Kami tidak menuhankan korban. Sebagaimana Makanya aku bilang Yahudi tadi. tidak menuhankan korban, hanya Kristen yang menuhankan korban. Sama misalnya nih Siapa ada yang orang menuangkan korban? Ada orang mempersembahkan ayam hitam di sungai sebagai tumbal atau sebagai persembahan. Habis itu dia menyembah ayam hitam yang mereka sembeli itu. Itulah kalian. Kalian mempersembahkan Kristus di atas salib. Habis itu kalian menyembah korban hari salib. raya kurban mengkumpulkan sapi. Gimana ya jadi sama aku? Iya. Yesus itu korban kan? Mengkurbankan sapi, kambing. Orang Yahudi korbannya hewan. Sapi, Orang kambing kalian Kristen korbannya kurbankan. manusia, Kristus Yesus. Orang Yahudi korbannya tidak disembah. Orang Kristen korbannya disembah. Kan lawak-lawak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini menuhankan makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ya banyak faktor Bang Suma, banyak faktor. Banyak faktor, silakan. Ya, faktor apa misalnya saja? Misalnya Pajak nih belum dari, bayar. Enggak juga. Dari jenisnya kan sudah kelihatan tuh. Kalau hewan kan nggak mungkin lah dihormati. Kalau hewan ya. Kalau Yesus kan manusia. Kita menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian nih, kalau domba itu kan yang melakukan imam besar. Kalau Yesus sendiri sebagai imamnya, sebagai pelakunya. Kemudian kalau domba itu atau binatang itu misalnya betul menghapus dosa atau menutupi dosa, tapi sementara karena dilakukan berulang di tahun berikutnya. Di imamat kan begitu. Tetapi kalau perjanjian baru, Yesus menghapus dosa secara kekal satu kali untuk selamanya. Itu sehingga kita orang Kristen menghormati Yesus sampai kepada puncak penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian efeknya, efeknya nih, kalau yang korban hewan, yaitu hanya simbolik sama sementara. Kalau yang perjanjian baru Yesus secara nyata dan kekal. Begitu. Kemudian dari misalnya kesadarannya, kalau hewan ini kan dia ya dipaksa. Dipaksa. Nah, sedangkan di perjanjian baru Yesus secara sadar dan rela. Kan di situ nyawaku kuberikan kan begitu di Yohanes itu. Kemudian kalau hewan itu kan ya mati saja sudah selesai. Tetapi kalau Yesus sendiri dalam perjanjian baru dikatakan atau diceritakan bangkit
dari kematian dan hidup selamanya. Begitu. Iya. Ya, Tangan banyak dulu. faktor lah. Iya. Bertahan dulu. Nah, muncul pertanyaan. Yang Anda narasikan barusan itu firman Tuhan atau apa? Persepsi itu. Oh, persepsi. Kirain firman Tuhan. Nah, persepsi Anda ini bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Tidak. Jadi misalnya nih saya katakan bahwa sifatnya itu kekal dan selamanya. Satu kali hanya terjadi satu kali kan betul, peristiwa penyaliban hanya terjadi satu kali. Kalau korban hewan kan berkali-kali. Itu firman Tuhan kah atau itu persepsi? Ya itu persepsi pernyataan yang datang dari perjanjian baru yang kita akui firman Tuhan. Itu persepsi Anda itu bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Oh tidak, kan di perjanjian baru. Dalilnya katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1. Bukan Pak, maksudnya Yesus yang dikatakan sebagai persembahan. Iya, kan perintahnya hewan ternak. Makanya saya bertanya, persepsi Anda mempersembahkan Yesus itu bertentangan tidak dengan perintah perjanjian lama Tuhan? Anda katakan tidak. Loh, di situ diterangkan, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila hendak mempersembahkan kurban, maka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sedangkan yang menjadi korban di Anda, makhluk terkutuk. Iya, saya tidak salah persepsi. Maksud saya, persepsi saya datang dari pemberitaan perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang peristiwa Yesus yang wafat sebagai penebus, kemudian peristiwa kebangkitannya gitu loh. Jadi persepsi saya datang dari perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini bertentangan tidak dengan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama? Ya kalau saya Kristen ya saya bilang enggak toh Bang. Saya bilang tidak. Kan itu sudah Imamat 18:21. Kalau misalnya jangan Yahudi, ya kau pasti persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan tidak mau menerima persembahan manusia, selain Tuhan yang mau menerima persembahan manusia hanya dewa Molok. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Yesus sendiri dalam pengakuannya kan, misalnya di peristiwanya salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, semua manusia kayak gitu. Maksudnya secara peristiwa, ya secara peristiwa begitu. Jadi kalau dikatakan kematian Yesus sebagai korban, kemudian muncul pertanyaan diserahkan kepada siapa, ya mungkin sama ya dengan hewan itu ya. Hewan itu kan diserahkan kepada Tuhan juga. Nah, artinya nyawa Yesus juga sama. Itu kepasrahan Yesus sebagai hamba, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Itu sama. Kami juga umat Islam itu mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tapi bukan tumbal penembus dosa. Ini Yesus ini diprakarsai kemudian oleh konsep dosa ditebus dengan darah manusia, dengan nyawa manusia. Nah, konsep ini itu lahir dari mana? Sedangkan Tuhannya tak mau menerima kemudian korban penebus dosa dengan menggunakan nyawa manusia. Bahkan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Enggak. Kenapa dibunuh? Ya itu karena hasutan kan. Pengaruh orang-orang yang menolak Yesus atau merasa terancam dengan keberadaannya. Oke, berarti pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan atau memenuhi perintah Tuhan? Ya secara esensi itu kejahatan melanggar perintah Tuhan toh. Kan perintah Tuhan tidak boleh MBM. Berarti penyaliban itu melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Makanya saya mencoba untuk menggelitik teman-teman. Kenapa kalian rela menyembah makhluk yang digantung terkutuk?
Sedangkan yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. Dan yang disalibkan ini adalah sosok yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Iya betul. Nah, berarti dia ini siapa? Kristus yang digantung ini terkutuk. Kenapa Kristen mau menyembah sosok yang terkutuk? Iya betul. Karena dia rela. Oh rela pula. Kalau rela itu nggak mungkin dia dikejar tentara Romawi. Udah aja rela. Ya itu. Karena dia udah tahu. Iya. Karena dia buatan itu. Makanya dia tahu mengeluarkan sumpah serapah. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus mengumpat seperti itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Mengumpat apa? Dia mengumpat orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8 nomor 44 diawali nomor 37. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Coba kamu baca. Yohanes 8. Oke. Ada di sini. Nih jelas itu ada. Pertanyaannya Bang Jian itu pertanyaannya didengerin dulu. Kenapa orang Kristen malah mengakui Yesus sebagai Tuhan padahal dia dikatakan terkutuk? Tuh. Itu loh maksudnya. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Maha suci berarti bebas dari kutuk. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Siapa yang berani? Makanya gini Bang Juma. Kalau menurut katamu itu jangan ngeyel. Ngeyel itu namanya. Enggak terima. Enggak, itulah makanya ya, baca bisa diskusi yang bagus. Nah, Yohanes 8 kau baca lah. Kan enggak bisa diskusi dengan bagus. Baca aja lah. Enggak ada moral kayak gitu. Kamu baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kita mau dengar. Baca. Iqra kitabah. Keturunan Abraham tidak berasal dari Allah. Terus baca. Sampai 44 aja. Kok 44 ada semua lah. Ini terserah. Tanggung. Ya, Bang Jian, aku nyambung ya. Iya, silakan. Jadi gini, memang betul ada beberapa ayat yang mengatakan terkutuk begitu ya. Jadi maksudnya di sini Yesus menjadi atau Yesus terkutuk atau menjadi kutuk itu secara esensinya memang betul peristiwa yang dialami itu, tapi kita mengaku itu bukan untuk merendahkan Yesus, justru untuk mengangkat atau meninggikan Yesus sendiri dengan jalan kutuk. Iya, justru karena Yesus rela. Kenapa bisa Anda mengatakan itu meninggikan? Ya karena balik lagi kita kan berdasarkan sumber Alkitab ya. Justru karena rela menjadi kutuk, bahkan rela wafat, makanya orang Kristen merasa Yesus itu layak untuk disembah. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus rela itu kan Kristen yang muncul belakangan. Sedangkan Yesus yang mengalami huru-hara penangkapan justru mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 52:3, ketika mereka sudah sepakat untuk menangkap Yesus, Yesusnya menghindar dan tidak menampakkan diri lagi kepada orang-orang Yahudi. Dia ke padang Efraim. Gimana ya? Yang belum waktunya itu. Belum waktunya gimana? Oh, yang belum waktunya. Yang Yesus bilang belum waktunya. Admin turaja ngeyel admin geronda. Ya, belum waktunya gimana? Alkitab memang bilang bukan, ya. Kalau dikatakan belum waktunya, Yesus sampaikan kepada mereka, sabar, tenang ye, belum waktunya, belum. Tapi kan tidak begitu. Itu persepsi Kristen aja untuk meloloskan kemudian si kutuk ini dituhankan. Untuk meloloskan, iblis kan menginginkan manusia jangan menyembah Tuhan. Maka iblis kemudian mengangkat derajat si kutuk ini naik menjadi Tuhan.
untuk menyamai pencipta. Itu yang sedang kalian galakkan selama 2000 tahun. Bagaimana si kutuk ini bisa disembah oleh manusia. Dengan berbagai macam alibi, opini, dalih, kalian akan tetap kemudian menyembah si kutuk ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dikutuk. Dia kalau mau menghapus dosa, cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai. Kenapa dia harus melepaskan kesuciannya lantas menjadi makhluk yang hina? Coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Annallahas sami. Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu dia tidak akan mungkin menjilat kemudian konsepnya sendiri bahwa dia itu maha suci. Kalau dia maha suci, mustahil jadi makhluk, apalagi makhluk terkutuk. Tetapi karena Maksudku saudara, Bang Juma, dia kan udah mati, bangkit kembali. Ya udah, itulah. Yang bangkit kembali itu setan. Saudara, bangkit kembali itu, sabar. Bangkit kembali itu iblis. Di mana Yesus mengatakan bangkit? Oke, Yohanes. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 30. 30 aja. Yohanes 12:31, sorry. Yohanes 12 nomor 31. Iya. Yohanes 12:31. Yes. 31. Yohanes 31. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Iya, perikopnya ada, Paman. Silakan kau baca itu perikopnya. Yesus memberitakan kematiannya. Kan gitu. Ya. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kau pergi memberitakannya kepada Andreas. Pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ya kan? Ya kan? Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan melayani Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang engkau katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka Hairil Anwar ini. Terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi.
Kok ribut kali. Orang banyak akan berdiri di situ dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur, dan pula berkata, seseorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara telah terdengar. Suara telah Hilang bacanya. Hilang bacanya. Melainkan oleh karena kamu sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, pertanyaannya, siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dia kata. Pertanyaannya, siapa penguasa bumi? Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Siapa? 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 Dia nggak tahu kalau di mute. Chat terus itu. Ngejay. Kasih nah. Ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar. Siapa penguasa Bang bumi kemiut yang itu Bang kemiut. Kasih nah. Dibuka mic-nya Bang Jian. Nggak sadar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru nih Bunda, 4 akun kutu Bang semua. Aduh. Bang Suma, kembali ke kutuk yang tadi Bang Suma, biar nggak salah persepsi. Apa memang kalau di Kristen memang betul ya Yesus terkutuk ya. Jadi supaya lebih mudah digambarkan, kadang-kadang kita menggunakan analogi yang mungkin lebih mendekati kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dosa itu digambarkan dengan hutang. Kutuk itu semacam konsekuensi atau sitaan aset atau kebangkrutan lah. Jadi maksudnya Yesus terkutuk ya bisa dikatakan Yesus bangkrut atau konsekuensinya dialami oleh Yesus gitu. Yang harusnya dialami oleh yang punya hutang atau yang punya dosa, tapi dialami oleh Yesus. Dan itu sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bentuk atau wujud daripada orang itu menerima anugerah itu adalah pertobatannya. Ketika sudah diberikan pelunas itu atau melunasi hutang dengan menjadi kutuk atau menerima kebangkrutan yang harus dimiliki oleh pemilik dosa atau pemilik hutang. Nah, kalau bukti dia menerima adalah pertobatan, artinya tidak lagi melakukan hutang-hutang yang lain atau dosa-dosa yang lain. Begitu. Udah tinggi dia. Seibarat dosa kalian itu adalah hutang yang ada di pegadaian. Maka dosa itu tempatnya adanya di neraka. Orang yang ingin menebus utang kalian, orang itu harus ke pegadaian. Dia yang ingin menebus dosa kalian, dia harus ke neraka. Dan yang ke neraka itu hanya iblis. Nggak jelas. Kok nggak jelas pula? Dosa kalian ditebus, utang kalian ditebus. Ketika utang Anda ditebus, maka orang itu ke pegadaian, dan konsekuensi daripada utang, orang itu harus tercederai. Apa tercederainya? Terkuras rekeningnya, saldo rekeningnya. Kenapa? Dia harus kemudian melunasi utang Anda di pegadaian. Berkurang. Apakah itu disifati Tuhan? Bukankah Tuhan itu hanya sekedar berkata, dosamu telah kuampuni, selesai kasus.
Bahkan Tuhan bisa saja mengatakan neraka aku tutup, pegadaian aku hapuskan. Tidak ada pegadaian. Maka otomatis seluruh utang piutang yang ada di pegadaian itu hilang. Selesai bukan? Kalau dia penebus, dia harus menggunakan sendal, naik sepeda kumbang, jalan di bawah terik, bertemu dengan security, masuk antrian untuk lunasi utang-utang kalian. Artinya apa? Dia yang terkutuk harus ke neraka, mengambil resiko penebusan tersebut. Lah, apakah disifati Tuhan? Perumpamaan bro admin. Apakah hal itu disifati oleh Tuhan? Bukankah 2 tawarik tadi yang saya bacakan Tuhan mendengarkan dari surga? Dan Yesus senantiasa mengajarkan apa? Bertobat, 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 bertobat. Iya kan? Lantas kenapa kemudian ada pengusungan, kemudian konsep Tuhan datang jadi daging, mati nebus dosa? Apa-apaan ini? Seakan-akan Anda menganggap Tuhan itu sepele. Tuhan itu hanya mengatakan kun, maka selesai. Bayangkan kata Yesus dalam Matius 21 nomor 31. Orang hanya percaya kepada perkataan Yohanes, pelacur, pesundal, kemudian dan juga pemungut cukai rentenir masuk lebih dulu ke dalam surga. Hanya gegara percaya perkataan. Kata Yesus. Loh kok ada Tuhan turun? Ayatnya. Matius 21 nomor 31 loh kau peyaman itimumu. Sudah aku bilang samamu. Oh, tanya lagi ayatnya. Matius berapa? 21 nomor 31. Matius berapa? Wih, lo KPC setimu nama. Matius. Ya. Matius 21 sama lu. 21. Ayat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. 31 tante. 31. Jadi gitu. Okay. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu penebus, maka dia kudu harus ke pegadaian untuk menebus kemudian utang piutang yang ada di sana. Bukan itu jadi permasalahan, bukan. Apakah Tuhan tak sanggup kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Sanggup. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Di dalam Islam, maksudku Bang Juma jangan mute aku. Iya, dengar dulu. Saya lagi menjelaskan. Didengarkan dulu kalau di dalam Islam. Dengar aku. Di dalam Islam, pencipta langit dan bumi itu mendengarkan bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di Islam, ketika kemudian saya melakukan dosa, lalu kemudian saya beristighfar, dalam hati saya menyesal, ya Rabb, ampuni saya sudah melakukan kesalahan. Dan ucapan saya itu menjadi sebab musabab saya benar-benar merasa bertobat dan bersalah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Niatannya tidak melakukan lagi. Maka Allah mengampuni dosaku. Sesederhana itu. Tidak seperti yang Anda pahami. Tuhan kudu turun ke bumi apalah segala macam. Kok kayak Krishna? Tidak seperti itu. Tuhan mendengar doa dari surga. Pertobatan itu dilihat dari kita. Kristen ini kurang bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kalau Islam sama ajaran Yahudi, sama ajaran Yesus, manusia akan dihukum, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 29. Berdasarkan perbuatan masing-masing. Top jar. Kalau kalian kagak, kalian tuh kayak penjahat. Kalian itu kayak perampok. Kenapa saya katakan kayak penjahat? Tengoklah penjahat itu. Memiliki kemudian sekutu-sekutu. Banyak kemudian murid-murid anggota-anggota yang menganakan pembunuhan, penyiksaan kemana-mana. Habis itu dia yang tertawa. Hahaha. Bos penjahat itu gitu. Bandar narkoba itu begitu. Dia yang tertawa, dia yang kaya raya. Orang-orang yang dibawa itu yang menjadi hancur. Ditangkaplah,
dipenjara, bahkan dibunuh. Dia yang di rumah enak-enak tertawa. Itulah kalian. Bahkan kalian itu lebih parah daripada sekedar perampok. Kenapa? Yang kalian perbudak Tuhan kalian. Kalian kemudian memahami Tuhan kalian mati terkutuk demi nafsu kebinatangan kalian itu. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari hewan. Masakan kamu yang bersihna Tuhanmu yang harus menebusmu. Kalau dia mengatakan ya aku ampuni, ya dosamu ampuni, itu gak masalah. Ini kudu harus turun ke bumi jadi makhluk terhina, jadi makhluk terkutuk. Hai saudara, di mana kemanusiaan kalian? Kok Tuhan sehina itu kamu buat? Sedangkan yang saudara lantik Tuhan itu Kristus. Sedangkan tidak ada sejarah Tuhan itu bergelar Kristus. Tak ada sejarah. Yang bergelar Kristus itu iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24. Ini bahaya ini. Sabar. Ini bahaya kalau Anda tidak menyadari itu. Bahaya. Waspadalah kepada Kristus. Paulus menjual apa? Menjual Kristus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja. Kalian kalau tidak ditutup-tutupi oleh iblis otak kalian, saudara-saudaraku Kristen pasti sudah sampai kepada kebenaran. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen. Kita di situ, tapi saya katakan Kristen karena kami tidak terima. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya nih, serius nih pertanyaan. Ini pertanyaan yang serius. Serius saya bertanya. Tolong Anda jawab dengan serius. Pertanyaan saya. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku kepada Kristen? Kenapa harus ada Kristus yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ketika ada perintah, wahai Bani Israel, ya paman, bersunatlah. Apa kata kalian? Kenapa kalian itu tidak bersunat? Oh, sunat itu tradisi Yahudi. Oke? Kuduskan hari Sabat. Wow, Sabat itu hanya untuk Yahudi. Oke. Sembahlah Elohim, jangan kau sembah manusia. Oh kagak, Elohim itu adalah sebelum datang perjanjian baru. Oke. Kalau begitu, kesimpulan Anda berarti segala hukum, ketetapan dan perintah ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat itu milik kepunyaan Yahudi. Betul? Betul. Berarti kutuk terhadap Taurat, pelanggaran Taurat hanya berlaku kepada Yahudi. Contoh, ketika ada perintah, jangan engkau makan babi. Ini perintah kepada siapa anak-anak? Perintah kepada Yahudi. Ketika orang Kristen makan babi, berdosa enggak? Enggak. Kuduskan hari Sabat. Ini perintah untuk siapa? Yahudi. Ketika orang Kristen malah mengkuduskan Minggu, berdosa enggak? Enggak. Enggak. Sunatkan kulupmu. Ketika orang Kristen melanggar ini, berdosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena perintah, tuntunan, dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Lalu kenapa Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat? Apa hubungannya? Dari sini saja kalau saudara Kristen tidak mengikuti setan, Kristen akan paham. Makanya Al-Quran menceritakan dengan jelas, wa may ya'ashu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya, dan Allah biarkan setan menjadi teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun.
Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ini kata Quran. Andai saja kalian tidak menutup diri, kalian akan paham hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ketika ada penebusan dari hukum Taurat, maka yang ditebus Bani Israel. Lalu kenapa Kristen? Apa hubungannya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Loh, sejak kapan? Kan dalilnya gini. Ulangan 27 nomor 26. Apa bunyinya? Terkutuk. Waduh, tombak. Kena tombak kan Bang Zuma. Biasa banyak tadi nunggu loh. Banyak sales panci di bawah. Waduh, kena tombak ini ya. Kok gitu, ceramahnya kurang banyak. Sebentar, sabar, kita tunggu dulu. Sabar. Bang Zuma akunnya banyak. Sampai puluhan. Bang Andi monitor Bang Andi. Ya, sabar. Tapi masih ada Bang Juma terbayang-bayang di sini, gimana itu caranya tuh? Ini masih kelihatan di saya. Di reset lagi. Diturunkan aja. Bang Hendi diperbesar, daya Bang Hendi. Oke, gua turunkan aja dulu. Nggak mau dia. Masih ada dia. Ganti mode. Di moderator nggak ada, Bang Andi. Ciutkan. Diapain? Diciutkan. Oh, oke. Tunggu tuh ya. Coba ya. Oke, udah ada, aman, udah nggak ada. Naikkan lagi nanti. Siap. Oke teman-teman, di tap layar. Saya juga kaget, kok ada peringatan di saya. Terus kemudian polo-polo semua yang ada di sini. Silakan Bro Admin. Padahal nggak ada hujatan ya. Nggak ada hujatan. Masih keben orang. Oke, guru udah muncul. Sambil nunggu. Alhamdulillah. Hore, datang lagi. Lanjut. Bang Zuma yang agak slow sedikit tuh biar. Ya. Jadi ketika ada perintah kemudian di dalam Taurat, maka perintah itu nggak berlaku kepada Kristen. Contoh, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud di sini siapa? Bani Israel kan? Nah, artinya yang dikutuk ketika melanggar hukum Taurat ya Bani Israel. Orang Indonesia ketika ada perintah dalam hukum Taurat tidak dijalankan, tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum itu datangnya hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa Kristen yang merasa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Waduh, dengan jalan menjadi kutuk. Waduh, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuk. Orang ini terkutuk. Si Kristus ini terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Apa alasannya? Karena hukum Taurat. Membebaskan orang-orang dari hukum Taurat. Orang-orang yang mana yang dibebaskan dari hukum Taurat? Orang Kristen. Apa hubungannya? Loh, hukum Taurat tidak mengikat Kristen kok. Kristen mau makan babi, terserah. Mereka bukan penganut hukum Taurat. Kalau yang memegang hukum Taurat makan babi berdosa. Kristen makan babi berdosa nggak? Enggak. Karena mereka bukan penganut Taurat. Lantas untuk apa Yesus mati, Kristus mati? Dari hukum Taurat untuk Kristen, apa hubungannya? Kristus mati atau Kristus tidak mati, tetap saja Taurat itu tidak berlaku untuk Kristen.
Jadi ini murni hanya akal-akalan iblis saja. Akal-akalan iblis. Kalau kau mengikuti aku, ya, kamu selamat dan kamu tidak perlu menjalankan Taurat. Lah, emang Taurat itu kapan berlangsung dan berguna untuk saya? Berlaku untuk saya kapan? Tidak pernah kan? Iya, terus ngapain kau sibuk-sibuk mati? Kamu halal makan babi loh. Memang pengharaman babi itu untuk saya. Itu kan hanya untuk Yahudi. Terus ngapain lu sibuk-sibuk mati untukku? Ini rekayasa aja. Karena mustahil pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia, para pendosa dengan menggunakan manusia lain. Itu mustahil. Yang ada adalah iblis menginginkan menjual nama Yesus agar dituhankan. Dan itu berhasil. Makanya Yesus mewanti-wanti pengikutnya. Waspada lu kepada dia yang datang mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menjadi bahan tipuan. Agar dia dianggap Tuhan. Terbukti hari ini kan. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia bangkit dari kubur. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia membangkitkan orang. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia maha kuasa dan seterusnya bla 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 segala macam. Segala macam tete bengek diberikan kepada Kristus yang kalian sembah itu. Padahal Yesus sendiri ketika datang, dia hanya mengatakan dirinya Rasul Tuhan. Adapun mukjizat yang dilakukan, baca yuk Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang menjadi perantara, melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Berarti kekuasaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan dia yang melakukan. Yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengutusnya melalui perantaraan dia, karena dia adalah utusannya. Datang Kristen menganggap wakil Tuhan, utusan Tuhan ini sebagai Tuhan. Tadi saudara Bro Admin dengan PD-nya, kami mengangkat derajatnya, meninggikannya menjadi Tuhan. Alamak, Tuhan itu cuma satu, Bang. Mau sekuat apapun kalian mengusung Kristus ini menjadi Tuhan, bukan menjadi benar. Justru menjadi salah. Karena Anda telah melantik makhluk terkutuk setara dengan yang maha suci lagi maha tinggi. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Iblis yang tepuk tangan ketika Anda melantiknya sehakikat, sepadan, setara dengan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, Bang Suma. Ya, gini, kita kan orang Kristen, kitab sucinya yang dipakai kan memang perjanjian baru ya. Mungkin kalau kita menggunakan ukuran Al-Quran ya sudah pasti perjanjian baru ini salah kaprah. Kan begitu. Jadi ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Konsepnya tentang penebusan dosa Yesus menjadi terkutuk itu memang apa ya, esensi atau inti ajaran yang benar-benar disampaikan, diberitakan melalui perjanjian baru. Dan cara orang Kristen menerima pemahaman ini ya sebenarnya sama dengan tadi analogi yang dibuat. Misalnya dosa ini adalah utang. Atau mungkin misalnya saja, ini misalnya jenengan punya hutang. Ada orang yang membantu jenengan melunasi hutang misalnya. Otomatis saya menghormati orang yang membantu saya. Kan itu sudah manusiawi sekali ya, maksudnya mudah dipahami begitu. Yang hutang saja penghormatannya kita merasa benar-benar terbantu, tertolong. Apalagi ini konteksnya tentang kehidupan yang diberitakan melalui perjanjian baru. Sebagai orang Kristen mau nggak mau percaya apa yang ditulis di perjanjian baru. Sehingga ketika perjanjian baru memberitakan Yesus menjadi penebus untuk nyawa kita, yang seharusnya nyawa kita yang menjadi menerima akibatnya justru digantikan oleh Yesus. Makanya prinsipnya orang Kristen, karena kasih itu diberikan melalui anaknya, melalui Yesus, sehingga kita mengakui Yesus sebagai atau menghormati Yesus bahkan sampai penghormatan tertinggi. Itu sejalan dengan apa yang
diperintahkan oleh Yesus sendiri. Misalnya nih, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi penghormatan orang Kristen kepada Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi. Orang Kristen atau entah Katolik atau apapun itu menghormati Bapa sebagai Tuhan Sang Pencipta. Begitu juga dengan Yesus, karena disuruh sama, menghormatinya dengan ukuran yang sama. Dan lebih lagi tentang ini ya, masalah penebusan. Jadi ada lagi hal-hal lain yang juga ikut andil dalam pengaruhnya kenapa orang Kristen benar-benar meninggikan Yesus. Dari segala macam klaim-klaimnya sampai kepada peristiwa perjamuan kudus, kan Yesus sendiri yang bilang di dalam Matius 26 itu, waktu perjamuan kudus secara simbolik dia mengangkat piala berisi anggur. Kemudian dia bilang, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengajaran pengampunan dosa betul sekali itu adalah pemberitaan yang ada di dalam perjanjian baru, dan itu adalah intisari dari pengajaran Alkitab. Dan bentuk atau wujud kita menerima pengajaran itu adalah mengikuti perintah Yesus sendiri. Misalnya dalam hal penghormatan tadi. Kemudian dalam hal yang lain, perintah baru tentang kasih. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Maksudnya seperti Yesus telah mengasihi dunia. Atau orang Kristen lah, anggaplah begitu. Jadi memang kita berangkat dari konsep yang diberitakan oleh Alkitab, sehingga kita merasa perlu dan layak menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan, terlepas dari dogmanya apa yang mau dipakai ya, entah Trinitas, Tritunggal begitu. Jadi memang berbeda antara Kristen dengan Islam. Dari sumbernya juga kan sudah berbeda. Dan itu saya rasa ya memang nggak bisa ini lagi ya, memang seperti itu. Mau dikatakan Yesus terkutuk betul. Tetapi kita justru karena Yesus mau rela dikutuk sehingga kita meninggikan dia gitu. Begitu saja, silakan Bang Cia. Oke, berarti kesimpulannya saudara Bro Admin ini menyembah makhluk terkutuk kan? Iya, kita meninggikan Yesus yang terkutuk. Oke, udah selesai. Silakan aja. Jadi kesimpulannya ya Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk ini. Nah sekarang kalau di Islam itu enggak seperti itu. Memang sumber kita berbeda memang. Kalau di Islam dosa. Solusinya hanya bertobat. Bagaimana solusi dosa menurut Yesus? Tobat. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Tuh. Sekarang implementasi dalam kehidupan. Yesus datang menebus dosa. Iming-iming dosa waris. Artinya Yesus datang melepaskan kutuk dosa waris. Ini kalau kita bedah secara ilmiah, maka submateri kita menghantarkan pada referensi Bible dan juga Al-Quran tentunya. Kalau Al-Quran jelas anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Gak perlu ada penebus dosa. Gak perlu. Fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah khilaf, Adam bertobat. Tobatnya diterima.
Tidak ada dosa waris. Kasih. Ini baru ajaran kasih. Kemudian di Islam perintahnya itu selalu bertobat. Yesus mengajarkan demikian halnya, bertobat. Dua, kemudian ajaran ini kontraks. Pertobatan untuk mensucikan diri. Pertobatan. Salah satu pertobatan adalah dengan berkurban. Ada idul kurban. Yesus mengajarkan kurban. Matius 8 nomor 4. Nah, kemudian yang terjadi hari ini, saudara Kristen mengaku Yesus menjadi kutuk. Kristus menjadi kutuk. Kalau demikian, berarti yang dilepaskan dari kutuk harus ada. Yesus menjadi kutuk karena melepaskan kutuk. Adam tidak ada dalilnya dikutuk. Yang ada dalilnya dikutuk itu iblis, Kejadian 3. Berarti dengan kata lain, Kristus telah menebus kemudian iblis dari kutuk Tuhan. Kok bisa Bang Suma? Buktikan aja. Kutuk kepada bumi. Kutuk kepada iblis. Engkau akan bermusuhan keturunanmu dan keturunannya. Pertanyaan saya, apakah manusia masih susah payah mencari nafkah? Masih. Apakah perempuan masih susah payah melahirkan? Masih. Apakah iblis dan manusia hari ini masih bermusuhan? Masih. Lalu, apa yang ditebus? Hayalan. Hayalan yang ditebus. Pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pengakuan dari saudara kita Kristen, penebusan itu terjadi hanya sekali. Setelahnya nggak ada lagi. Lalu kalau Kristen bertobat, bersalah, berdosa, setelah penyaliban, misalnya ada yang membunuh sesama Kristen, solusinya apa? Bertobat. Bedanya dengan Islam? Ya nggak ada. Berarti penyaliban itu penebus dosa hanya akal-akalan iblis. Akal-akalan iblis. Kenapa? Setelah penyaliban, Kristen melakukan dosa, diperintahkan juga bertobat. Harusnya kalau konsep pagan ini betul, begitu Yesus kemudian mati terkutuk di atas salib, maka manusia berubah menjadi robot. Tak ada lagi nafsu. Kenapa? Udah dicabut. Tidak tahu lagi baik dan buruk. Kenapa? Kembali kepada settingan awal. Ketika Adam di surga tidak tahu baik dan buruk. Faktanya, manusia semakin licik-picik. Bahkan manusia makhluk terkutuk pun saking liciknya dianggap Tuhan. Coba, dari mana konsep ini muncul? Disalib demi dosa-dosa kita agar kutuk dosa waris hilang. Kalau kutuk dosa waris hilang, Roma 5 nomor 12 Anda coba baca dengan cermat. Oleh karena satu orang Adam menjalarkan dosa sampai ke bumi, ke anak keturunannya. Artinya ketika seibarat aliran listrik dosa itu, maka begitu Yesus disalibkan di atas, kemudian di atas salib, digantung di atas salib, maka seketika seluruh dunia mati PLN. Kenapa? Kutuk dicabut dari bumi. Kenapa bisa? Sang penebus kutuk sudah mati melepaskan nyawa dan juga dagingnya di atas salib. Faktanya, realnya, fenomena yang ada, justru yang paling banyak bermaksiat adalah Kristen. Penyakit AIDS itu pelopornya adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Kristen. Coba, pelaku penyakit kelamin itu mayoritas Liteng. Narkobeng mayoritas penduduk Aliteng. Sesama negara Eliteng. Mana kutuk itu yang sudah ditebus? Mana? Baik dan jahat itu mana?
Tak ada. Ketika kemudian seorang membunuh sesamanya Kristen atau membunuh orang lain, berdosa enggak? Berdosa, Cak Ayu. Lalu solusinya, bangkitkan Yesus dari kubur, salib ulang. Gagal penyaliban. Kenapa? Anak Adam masih ketularan dosa. Masih melakukan dosa, masih bermusuhan dengan iblis. Manusia tanpa iblis, manusia itu hidup seperti malaikat. Tapi karena masih bermusuhan sampai hari ini, ia masih melakukan dosa. Tapi katanya udah ditebus. Itu bullshit. Itu hanya keinginan rekayasa iblis agar dia iblis dituhankan separuh dari keturunan Adam. Apa tujuannya salib itu apa coba? Aku menerima Yesus. Dengan darahmu dosaku udah diampuni. Iya, kamu di gereja oke meneteskan air mata. Selangkah kau dari gereja, seluruh kemaksiatan kau lakukan. Mana dosa itu? Mana dari darah Yesus? Inilah darahku, makanlah dagingku. Apa itu? Tak ada gunanya. Wong justru pastor pendeta yang cenderung kita lihat bermaksiat. Lalu mana penebusan itu? Darah Yesus mana? Darah Yesus mana? Gak ada fungsinya. Gak ada fungsinya. Kalau sabar, kalau kebenaran itu betul-betul ada, gereja tidak perlu ditutup toh. Buktinya yang dibuka hanya masjid. Orang dari Timur Leste singgah ke Makassar, mau ke gereja, mau berdoa di sana, gereja ditutup. Masuk ke pelatarannya ditanya, lu mau apa di sini? Lu mencuri ya? Ditanya, dicurigai. Mana keselamatan itu? Ke rumah ibadahnya aja susah. Kalau di masjid, jam berapapun kamu datang, hari apapun kau datang, dari kampung manapun engkau datang, dari ormas manapun engkau, selama engkau muslim, masjid semuanya adalah rumahmu. Itu baru ajaran keselamatan. Membuka kepada semua orang untuk datang menghadap kepada Tuhannya. Gereja, manalah pagarnya tinggi-tinggi, pengamanannya sangat ketat, masuk di sana kayak teroris kita. Coba, mana ajaran keselamatan? Yang ada ketakutan. Mana? Harusnya kalau konsep penebusan dosa itu betul, maka Kristen tidak perlu was-was, Kristen tidak usah takut. Kenapa? Saat tak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi penyakit. Kenapa? Karena tanah tidak dikutuk lagi. Wanita-wanita melahirkan setiap hari kalau perlu 6-7 anaknya. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi kesakitan. Tapi faktanya bullshit itu semua. Silakan. Ya Bang Suma, waduh panjang juga ya. Tapi pada dasarnya gini, oke lah, memang penebusan itu bagaimana terhadap orang Kristen misalnya ya, sudah menjadi Kristen, sudah percaya Kristus tapi tetap berbuat dosa. Bang Suma kan tadi kurang lebih menyampaikan hal itu. Artinya penebusan tidak berguna. Ya bukan tidak berguna, penebusan secara pengajaran itu atau secara Alkitab Perjanjian Baru ya, itu terjadi hanya satu kali. Kasih karunia diberikan satu kali. Tentang pertobatan sebagai wujud kita atau orang percaya yang menerima kasih karunia itu memang tidak terjadi secara instan, dan itu memang bertumbuh dan membutuhkan proses. Jadi pertobatan sejati itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Sama seperti Petrus ya. Petrus kan juga pernah menyangkal Yesus bahkan 3 kali. Tetapi itu pun tetap diampuni dan malah menjadi semakin mengenal, semakin percaya kepada Yesus begitu. Jadi memang pertobatan tidak terjadi secara instan, dan itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Karena itu kan melibatkan feel ya, perasaannya orang. Sehingga
untuk benar-benar menjadikan Yesus sebagai teladan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, mempercayai apa perkataan Yesus dalam perjanjian baru, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, misalnya pengajaran tentang kasih, bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat atau memusuhi, itu sesuatu yang butuh perjuangan. Atau berbuat baik dan tidak melakukan dosa lagi, itu sesuatu tindakan pertobatan yang tidak mudah, dan pertobatan yang sejati memang butuh waktu dan benar-benar konsisten, maksudnya sesuailah dengan apa yang dikatakan. Sekarang kembali dengan klaimnya Yesus tentang memberikan nyawa. Memang banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Yesus memberikan nyawanya, memberikan dirinya sebagai penebusan. Bahkan Yesus mengaku sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu di dalam Yohanes kan ada. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi memang ya mau nggak mau, memang Yesus itu diceritakan Alkitab wafat dan bahkan ditegaskan oleh Paulus menjadi terkutuk. Jadi ya memang begitu nasibnya atau yang dialami oleh Yesus sendiri. Tapi itu sekali lagi ada pesan yang lain, dan tujuan itu di mata dunia itu adalah perbuatan yang hina. Tetapi di mata Tuhan dibalikan kepada orang percaya sebagai perbuatan yang ajaib atau karunia yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mungkin sedikit pemahaman yang berbeda dengan yang tadi disampaikan sama Bang Suma tentang penebusan ini. Nah, saya bertanya saja Bang Suma supaya kita ada dua arah ya. Memang betul kita ada ajaran tentang penebusan atau penggantian, sehingga yang harusnya kita yang menerima upah dosa adalah maut, kita yang harusnya mati kekal, justru Yesuslah yang menerima maut itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam Islam kan juga ada yang dikatakan bahwa sama atau tokoh yang sama antara Yesus, yaitu Nabi Isa. Tetapi dikatakan Nabi Isa ini tidak wafat, tidak mengalami peristiwa penyaliban atau wafat. Nah, pertanyaan saya, ada beberapa cerita mengatakan tidak wafat karena digantikan. Saya fokus ke informasi yang digantikan ya. Dari sisi penggantian ini, kenapa justru digantikan dengan orang lain, entah itu penggantinya orang jahat atau orang benar, apapun itu, kenapa justru digantikan? Karena yang kita tahu ya, misal nih, kalau dianalogikan ke dalam konsep utang, misalnya saya punya utang, terus tetangga saya yang melunasi utang saya, otomatis saya menghormati tetangga saya, bahkan saya menghormati sampai setinggi-tingginya karena hutang itu mungkin bisa merenggut nyawa saya, misalnya loh. Tetapi justru yang membayar hutang ini ternyata digantikan dengan orang lain, atau entah ceritanya bagaimana, atau tidak jadi membayar hutang, malah orang lain yang dipaksa. Atau mungkin tetangga saya ini ternyata ngambil dari orang lain terus dikasihkan untuk membayar hutang. Nah, kira-kira penjelasannya bagaimana, kenapa justru malah orang lain yang dijadikan pengganti oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Isa? Silakan. Oke, baik. Masya Allah, pertanyaan yang baik. Jadi gini saudara, Al-Quran diwahyukan bukan mengatur keadaan yang ada. Bukan Al-Quran yang men-setting keadaan. Catat itu dulu. Jadi alur ceritanya harus didudukkan pada kerangka yang betul. Yahudi, Kristen, Islam. Bukan Al-Quran yang kemudian menjadi pokok aturan main. Tidak. Yang terjadi pelakunya adalah Yudaism. Jadi Al-Quran meluruskan sejarah, bukan Al-Quran mengatur sejarah. Itu dulu. Mari kita lihat. Ketika
dikatakan Al-Quran wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Nah, berarti ada yang mau diluruskan. Apa yang hendak diluruskan oleh Al-Quran? Ucapan, kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati terhadap Nabi Tuhan yang diisukan mati terkutuk di atas salib. Itu dulu. Jadi Al-Quran menjelaskan dengan meluruskan sejarah, bukan mengatur sejarah. Mari saya pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau Anda melihat Yohanes 11 di sana 45, jelas sekali apa yang terjadi itu kebencian orang-orang Yahudi terhadap Yesus, bukan karena dosa. Saya ulang, penyaliban terjadi karena cemburu sosial politik orang Yahudi terhadap Yesus. Kalau yang menjadi tolak ukurnya dosa waris, Al-Quran jelas keliru. Harus Yesus, karena dosa mau ditebus. Kalau itu yang mendasari kematian Yesus. Tapi bukan, kawan. Yang mendasari kematian, yang mendasari terjadinya penyaliban bukan dosa. Yang mendasari terjadinya penyaliban adalah kebencian, keangkaramurkaan Bani Israel kepada manusia suci yang kami sebut Isa dan kalian menyebutnya Yesus. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang pergi setelah itu kepada orang Farisi, menceritakan kepada orang Farisi apa yang Yesus telah perbuat berupa kesaktian, mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tidak berhenti sampai situ. Mereka orang Farisi dan imam-imam ini memanggil pula mahkamah agama untuk berkumpul. Lalu setelah mereka berkumpul, muncul perbincangan. Salah satu perbincangannya adalah apakah yang harus imam kepala mahkamah agama, lalu orang Yahudi dan orang Farisi lakukan melihat Yesus yang begitu banyak melakukan mukjizat. Mereka menjadikan perbincangan yang sangat-sangat hot saat itu. Apabila Yesus dibiarkan, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel. Jadi simpan dulu konsep pagan Anda nebus dosa. Simpan dulu, bungkus dulu itu. Bungkus, jangan Anda bawa dulu. Jangan Anda campur adukkan dengan kronologi kejadian di lapangan. Konsep Anda bungkus dulu, kembalikan dulu ke Roma. Jangan Anda bawa dulu. Ini adalah kerangka awal. Bagaimana kemudian orang Yahudi melatar belakangi kebenciannya karena faktor sosial, ekonomi, politik. Kristen tak ada hubungannya. Kristen nongol nanti belakangan. Kristen itu hanya penumpang gelap, seibarat kapal loncat lewat kapal tanpa beli tiket. Ini kejadian pada TKP yang ada. Sejarah yang membalut kejadian salib itu, wa makaru wa makarallah. Makar yang mereka buat demi untuk memuaskan kecintaannya kepada dunia, orang-orang Yahudi. Kalau Yesus kita tidak bunuh, kalau Yesus kita biarkan, maka Yesus
akan menyebabkan orang-orang semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa penguasa kala itu yang menguasai separuh penduduk bumi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini. Kondisi genting, dong, terdang, dang, 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 tegang semuanya. Imam kepala tegang, mahkamah agama tegang, orang-orang Yahudi tegang, orang Farisi panik sepanik-paniknya. Kenapa? Lahir satu orang pembangkang bernama Yesus, mau dibunuh tetapi hebat, mau dihilangkan tetapi sakti. Bayangkan dia bisa berjalan di atas air, Pak. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ini siapa orang ini? Kalau kita biarkan saja dia seperti ini, maka orang akan semakin percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin berkurang orang bayar pajak. Semakin minim pajak upeti kepada Roma, maka Roma akan datang merampas negara kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka berundinglah imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Sayangnya pendeta pastor Keblamats tidak diundang untuk rapat pada saat itu. Pendeta pastor belum lahir. Pendeta pastor, para penikmat perpuluhan belum lahir. Orang-orang yang akan menjadi kemudian dasar pijakan penyaliban sebagai jualan nebus dosa untuk mengumpul perpuluhan itu belum lahir. Keturunan iblis belum keluar, kata Yesus. Maka apa yang dilakukan mereka? Mereka sepakat. Apa kata imam kepala? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayapas bernubuat. Kayapas bernubuat. Jadi kalau Kristen pingin kali ada nubuat untuk Yesus, jangan lari ke kitabnya Yahudi. Ambil aja kitab ente sendiri yang lolos kanon. Yohanes menuliskan imam kepala bernama Kayapas tahun itu juga bernubuat. Apa nubuatan Kayapas? Yesus harus mati untuk Bani Israel. Yesus tahun ini harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Ada penebusan dosa? Ada? Yesus harus mati tahun ini juga untuk menebus dosa waris. Yesus harus mati tahun itu juga menjadi kutuk untuk dosa waris. Yesus harus mati untuk menyelamatkan kaliteng-aliteng dari dosa-dosa mereka. Itu tak ada aja, ayo. Maka Al-Quran datang, wa kaulihim, kami hukum mereka dengan ucapan mereka yang salah konsep. Hari itu juga kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kalau Yesus tidak kita bunuh, maka bangsa kita akan dirampas oleh penjajah Roma. Data di 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi pembunuhan? Dosa waris. Apa yang melatar belakangi? Kutukan dosa di Gan Eden. Bullshit. Penipu kalian. Pembohong kalian. 2000 tahun kalian mengentaskan kebodohan di atas bumi ini. Dengan menjual salib kepada orang-orang yang tidak pernah belajar Bible. Sedangkan Bible sendiri menorehkan dasar pijakan pembunuhan terhadap Yesus itu murni karena faktor politik. Al-Quran datang mengurai kebenaran itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Aku hukum mereka karena ucapan mereka. Karena mereka mengatakan yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salam.
Apa yang melatar belakangi kemudian mereka ingin membunuh? Mereka mengatakan yang kami bunuh agar supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa kami adalah Yesus. Yang kami bunuh supaya bangsa kami ini terbebas dari penjajahan Romawi adalah Yesus. Itu yang dijawab oleh Allah itu. Kalau yang dijawab oleh Allah Kristen, Al-Maidah ayat 116, 117. Itu dibahas Kristen. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu baru bahas Kristen. Kalau bahas penyaliban, bahas Yahudi. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang kemudian mengangkat Kristus menjadi Tuhan demi dosa waris. Padahal penyaliban bukan karena dosa waris. Penyaliban karena faktor ekonomi. Mulai hari itu, Yesus tidak lagi tampil di depan umum, melainkan Yesus berangkat ke sebuah daerah dekat padang gurun bernama Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya, sembunyi dari penangkapan Yahudi dan Romawi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 1 abad, 2 abad, 3 abad muncul konsep pagan. Yesus mati untuk dosa waris. Naka-naka belam maka itu tak ada. Yesus ingin dibunuh karena faktor ekonomi, politik, cahayu. Makanya ketika mereka ingin membunuh Yesus karena unsur politik, karena unsur kemudian ekonomi, Allah menyelamatkan nabinya. Makanya di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus dan Yesus bersembunyi, mereka kemudian menemui seorang pengkhianat bernama Yudas untuk supaya menemukan Yesus agar Yesus dibunuh untuk menyelamatkan mereka dari tekanan Roma, bukan dari dosa waris. Cahayu itu karangan paganisme, sabar. Jadi Amsal 21 nomor 18 ini kata Yesus sendiri. Dalam Lukas 24 nomor 44 harus terjadi seluruhnya apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Itu kata Yesus. Saya ulang, kata Yesus, harus terjadi apa yang telah dituliskan tentang aku di kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Apa yang tertulis tentang aku di Amsal? Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti Yesus orang jujur. Jadi kalau orang keblamats tidak akan pernah bisa paham data dalam Bible. Itu yang Anda tanya tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran melakukan penggantian? Karena orang Yahudi ingin membunuhnya karena mereka sepakat membunuh orang yang melakukan mukjizat demi untuk keangkaramurkaan dan keserakahan duniawi. Bukan karena dosa waris, cahayu. Kristen itu penumpang gelap yang bikin cerita sendiri yang tak ada pangkal ujungnya kepada pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya dalam Matius 8:4, perlihatkan diri kalian kepada imam dan lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa itu? Hewan ternak, bukan manusia apalagi Tuhan. Demikian saudara, maaf kepanjangan, silakan. Ya, oke Bang Suma, saya respon sedikit. Ya betul sih, memang itu peristiwa kejahatan ya. Apa yang terjadi kepada Yesus itu peristiwa kejahatan. Memben sesama saja sudah jahat, apalagi memben anak Tuhan, kan begitu ya. Sudah jahatnya luar biasa itu. Betul sekali, itu peristiwa kejahatan. Tetapi kenapa orang Kristen kemudian masih tetap percaya dan itu benar-benar terjadi? Karena di Alkitab sendiri memang Tuhan itu punya polanya sendiri ya. Jadi ada pola yang sering dilakukan oleh Tuhan kadang-kadang
Manusia merencanakan kejahatan, tapi Tuhan itu mengubahnya jadi kebaikan. Termasuk apa yang terjadi sama Kristus. Manusia betul rencananya adalah rencana jahat. Tetapi Tuhan sendirilah yang mengubahnya sebagai berkat atau anugerah. Dengan pemberitaan yang ada di Perjanjian Baru sebagai penebusan dosa, itu bukan dari perjanjian ini ya, maksudnya di Perjanjian Baru berdasarkan klaimnya Yesus sendiri, bahwa memang dia harus menyerahkan nyawanya, harus menderita, wafat, dan bangkit. Itu berdasarkan klaimnya sendiri. Jadi orang Kristen percaya bahwa Tuhan bisa mengubah yang direncanakan jahat oleh manusia itu menjadi sesuatu yang baik, bahkan berkat. Sebelum Yesus kan juga sudah ada kisah yang sama. Misalnya Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan memimpin Yusuf, dan Yusuf justru jadi penyelamat bagi waktu itu dari kelaparan ya Yusuf ya. Di kisah di Kejadian itu saya nggak begitu hafal, cuman ada peristiwa dengan pola yang sama. Yusuf itu dijahati sama saudaranya, dijual, tetapi Tuhan malah memimpin Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa yang waktu itu kelaparan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sendiri bisa mengubah. Itu ada kalau nggak salah di Kejadian ya, saya bacakan ayatnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah itu, sehingga apa yang harus dialami Yesus tentang penyaliban atau tentang penderitaannya yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Yesus sendiri, anak manusia harus mati, aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Kemudian gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Berdasarkan cerita-cerita itu sebelum peristiwa penyaliban, makanya orang Kristen juga semakin percaya bahwa peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Makanya tadi saya bertanya ke Bang Zuma, kenapa di dalam Islam justru Isa digantikan dengan orang lain? Bukankah Allahnya adalah Allah yang sama, Allah yang bisa mengubah sesuatu yang jahat menjadi kebaikan, atau menjadi berkat, atau menjadi pesan berkat? Begitu Bang Zuma. Terima kasih. Kristen ini muncul belakangan dari tragedi penyaliban. Poin apa yang ingin diusung kemudian oleh Kristen? Pertama, melantik Yesus jadi Tuhan. Maka dia harus mati bangkit untuk jadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14:9. Yang kedua, dosa-dosa Kristen ingin ditebus. Seabrek doktrin dan dogma yang muncul kemudian dalam konsep Kristen, pada intinya menghantarkan semua yang ikut terlibat dan materi yang ada di dalamnya harus terkonsentrasi, harus terkonsentrasi kepada jualan-jualan iblis. Salib, seperti yang Anda katakan tadi, Tuhan bisa merubah. Siapa Tuhan yang merubah ke ini begitu? Di mana Tuhan merubahnya, di mana? Oh, Tuhan merubahnya yang tadinya ini bangun. Itu maumu. Karena iblis yang mempengaruhimu. Tidak ada itu. Kristen ingin kemudian menjadikan apa yang terjadi sebagai buah kejahatan dan menghasilkan kemudian ilustrasi kebaikan. Itu mustahil. Mustahil itu terjadi.
Ini Anda hanya ingin memuluskan keinginan setan. Bible Anda yang kita baca, yang kita urai, yang kita bahas ini adalah catatan-catatan pewarta. Bukan firman Tuhan. Bukan sabda Yesus juga. Tapi cerita-cerita yang disusun berdasarkan atas narasi-narasi saksi. Dan kitab ini diambil karena sesuai dengan konsep yang diinginkan iblis, yaitu mempertuhankan sosok yang bukan Tuhan, minimal setara dengan Tuhan. Makanya tadi timpang kan, saya sudah menguraikan apa yang terjadi terhadap Bani Israel. Mereka ingin membunuh utusan Tuhan, Tuhan menggantikan. Bisa nggak? Bisa. Oh, dia yang harus mati. Kenapa? Karena dia anak domba. Nah, ini Kristen ini. Kristen pasti. Ya, memang Kristen. Oh, ini harus terjadi Bang Sumang. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa dengan jalan kutu. Oh, Kristen pasti. Yes. Antara Yahudi dan Islam, konsep Kristen tidak pakai. Konsep pagan itu. Itu konsep Dewa Molok. Antara Islam dan Yahudi, penolakan Yahudi kepada Nabi Isa, menolaknya sebagai nabi, bukan menolaknya sebagai Tuhan. Terjadinya penggantian terhadap Nabi Isa bukan diganti untuk menebus dosa, enggak, tapi untuk kemudian melampiaskan kemarahan Tuhan terhadap mereka Bani Israel. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca Yesaya 1. Lengkap 1. Perikop 1 bab. Artinya ketika saudara menginginkan Tuhan kemudian memutarbalikkan, oh itu nggak ada kawan. Akan menabrak semua rambu-rambu yang ada. Termasuk menabrak ajaran Yesus. Kalau dia mengatakan inilah darahku untuk menebus orang, itu konsep yang disusun demi untuk melancarkan konsentrasi iblis kepada tujuan. Apa keinginan iblis? Menyesatkan manusia. Apa ending daripada penyesatan terhadap manusia? Manusia sesat. Apa tindakan Yesus terhadap manusia sesat? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa antisipasi Yesus terhadap keadaan yang terjadi sebelumnya? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jelas itu. Maka yang terjadi hari ini adalah Kristen dengan pola yang ada menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Padahal orang yang disalib ini adalah orang yang digayang-gayangkan untuk kemudian menjadi tumbal agar orang Roma tidak merampas bangsa Israel. Kok tiba-tiba berubah menjadi tumbal penebus dosa? Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi adalah dua kepercayaan yang berbeda, laksana langit dan bumi. Lalu pertanyaannya, tragedi penyaliban ini ada nggak Kristen di situ? Terlibat nggak Kristen? Ada nggak hubungannya Kristen? Tak ada, Cak Ayu, tak ada. Penyaliban terjadi tak ada hubungannya dengan Kristen. Tapi iblis menjadikan penyaliban itu sebagai bahan jualan kepada pemikir-pemikir lemah agar mereka jatuh cinta dengan dosa-dosa yang mereka dihapuskan dengan darah orang yang menjadi tumbal di atas salib. Makanya bagi Yahudi salib itu simbol iblis. Bagi Kristen salib itu keselamatan. Bagi Tuhan penyaliban itu adalah kesesatan. Bagi Yesus penyaliban itu adalah karya iblis. Matius Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Yang mau menyalib itu iblis. Yang mengkhianati sehingga terjadi penyaliban itu iblis. Yang disalib itu manusia terkutuk. Yang dikutuk itu pemakan suap. Yang makan suap itu Yudas. Maka dikatakan tadi dalam Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, pemakan suap, dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, Yesus. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur.
Makanya Yesus berkata, enyahlah iblis, enyahlah Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Ketika kemudian Yesus hendak ditangkap, yang terjadi pemikiran Tuhan. Apa itu? Aku akan menjadikan orang fasik sebagai gantinya. Aku akan menjadikan pengkhianat sebagai tebusannya. Itu yang dipikirkan Tuhan. Tapi yang dipikirkan oleh manusia, ini Yesus kalau dia pergi di sana ditangkap dan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Sekuat apapun engkau mencoba untuk membunuh utusanku, aku tetap akan melindunginya. Mazmur 91, 8 dan 9. Engkau hanya menonton orang fasik. Engkau hanya menonton orang fasik. Orang fasik itulah yang ditangkap, yang disalib. Engkau hanya menontonnya. Itu kata Mazmur 91. Dan itu adalah nubuatan mutlak untuk Yesus. Malaikat akan datang menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau akan kuangkat dan engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton dari atas. Itu kata Mazmur 91. Oke. Jadi sekali lagi saudara, Anda mengatakan Tuhan mampu memutarbalikkan. Demikian juga Tuhan mampu menyelamatkan nabinya. Dan yang menggantikannya adalah orang yang dikira Nabi Isa alaihissalam dikira Yesus. Kenapa demikian? Itu hukuman bagi orang-orang Yahudi. Silakan. Ya. Aduh, saya bingung juga ya, maksudnya kenapa Bang Suma mengatakan bahwa apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu ajaran iblis, karena Yesus sendiri di dalam Alkitab mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu sehingga engkau hendak menyalibkan aku, begitu. Kemudian berdasarkan ayat itu seolah-olah seluruh kitab suci adalah ajaran iblis ya. Aku bingung juga sih maksudnya kenapa kok disimpulkan seperti itu. Dan ya aku tadi bertanya, memang betul bertanya tentang kenapa harus digantikan. Bukankah Tuhannya sama, artinya bisa melakukan yang sama. Kan orang Kristen percaya memang Allah bisa merubah. Itu kan di Kejadian sendiri memang bunyinya begitu Bang Suma. Di Kejadian pasal 50 ayat 20 itu kan berbunyi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Begitu loh. Jadi manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sendiri bisa mengubah reka-rekaan yang jahat itu jadi kebaikan untuk manusia lagi atau untuk dirinya juga. Jadi makanya berdasarkan ayat itu, peristiwa sebelum Yesus sudah ada yang mengubah sesuatu kejahatan menjadi kebaikan, yaitu peristiwa Yusuf. Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan malah membimbing Yusuf sehingga menjadi menyelamatkan bangsa yang waktu itu kelaparan. Nah, begitu juga dengan Kristus. Memang betul ada peristiwa kejahatan sampai menyalibkan Kristus sampai wafat. Tetapi kejahatan itu diubahnya sebagai berkat. Karena ya itu memang relevan dengan apa yang diajarkan Yesus tentang kasih. Kan Yesus sendiri mengajarkan tentang kasih, bahkan dikatakan di Yohanes 15:13 itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sehingga apa yang diderita Yesus, apa yang dialami Yesus itu sesuai dengan klaim-klaimnya. Ya walaupun Bang Suma tadi bilang itu ajaran iblis, tapi ya mungkin kan karena kita berbeda ya. Dan Yesus juga bilang tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Ini juga suatu indikasi bahwa tidak mungkinlah dia digantikan sama orang lain, karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Masa Yesus mengajarkan sendiri tapi malah digantikan orang lain, kan nggak lucu, maksudnya nggak konsisten gitu loh, ngajarin sendiri tapi malah melewatkan sendiri. Bahkan di ayat-ayat yang lain juga tentang gembala yang baik memberikan nyawanya, kemudian tentang anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi
kasih karunia itu pemberian Tuhan, memang yang tidak layak diterima oleh kita. Tapi dia berikan karena kasihnya. Sehingga kita memaknai salib bukan sesuatu yang hina, justru sesuatu yang mulia. Cuman sayangnya di Islam salib sudah nggak ada lagi. Sudah berbeda. Ya jadi ya mungkin karena memang yang disebut Injil juga kan bukan Alkitab ya. Dan beda sumber. Tapi ya sudahlah. Cuman saya di sini titik beratnya gini Bang Suma. Oke lah, kita kan memang sering bahas agama ya. Cuman saya yakin bahwa misalnya nih kesalahan misalnya kesalahan Quran misalnya tidak mungkin membenarkan Alkitab. Begitu juga kesalahan Alkitab tidak serta-merta membenarkan Al-Quran gitu loh maksud saya. Artinya semuanya ini berdiri dalam kebenarannya masing-masing. Yang perjanjian baru ya punya pandangannya sendiri tentang penebusan dosa sampai kepada meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Karena dia memang menebus dosa, makanya kita mengeluh-elukan dia kan. Sama seperti orang yang punya hutang mengeluh-elukan orang yang mau melunasi hutangnya dia. Begitu juga dalam Quran, meninggikan misalnya Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Tuhan, ya mereka dalam konsepnya sendiri-sendiri. Jadi biarlah kita mengedukasi yang di bawah ini sesuai dengan jalurnya masing-masing. Jadi kesalahan misalnya pengajaran dalam kekristenan tidak membenarkan keislaman, dalam keislaman juga tidak membenarkan kekristenan. Begitu. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Saya ngawasi. Yesus membenarkan tidak menyembah makhluk terkutuk di salib? Kalau pengajaran Yesus kan secara dasar ya, perintah Yesus itu menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Menghormati ini maksudnya kalau dia dikutuk itu dihormati? Kalau dia dikutuk itu kan memang peristiwa yang dialami Yesus. Saya sebagai orang yang melihat peristiwa itu justru menghormati Yesus. Karena peristiwa apa yang dialami yang seharusnya saya alami justru dialami Yesus begitu. Kenapa Anda yang harus mengalami itu? Apa dasar pijakannya sampai Anda yang harus disalib? Yang ngajarin siapa? Bukan harus disalib ya. Jadi peristiwa salibnya ini sebagai wujud penebusan dosa begitu. Penebusan dosa. Nah ini iya, pengajarannya kan penebusan dosa. Ini ilmu dari mana ini? Nebus dosa dengan menggunakan darah manusia itu ilmu dari mana? Penebusan dengan darah, ya kan itu klaimnya Yesus sendiri. Di mana itu Yesus katakan? Iya misalnya nih dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang paling relevan ya. Perjamuan terakhir waktu itu Yesus secara simbolik mengangkat piala berisi anggur. Anggur di situ darah betulan atau memang anggur? Secara simbolik berisi anggur. Nah, bukan darah dan kan? Roti. Roti itu dagingnya. Tubuh ya tubuh. Jadi itu secara terus simbolik Pak. Kenapa larinya ke penyaliban? Ya itu kan secara simbolik dilakukan Yesus dan itu peristiwa itu kan persis sebelum penyaliban. Oh jadi ini cuman dugaan aja, dugaan Kristen aja gitu. Ya berdasarkan urutan peristiwa itu kan karena klaimnya Yesus inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Ya kan sampai kepada peristiwa penyaliban. Jadi Kristen ini sekarang sudah tak ada dosa karena sudah ditebus. Ya itu kasih karunia yang diberikan. Kalau kita maksudku tak ada lagi dosanya Kristen ini. Itu perjalanan Bang. Soal ada dan tidak itu kan menuju pertobatan secara loh. Kenapa bertobat lagi? Tadi darah Yesus katanya untuk nebus dosa-dosa semua orang. Iya. Terus? Ya. Jadi buktinya orang itu menerima kasih karunia itu adalah hidup baru, meninggalkan hidup yang lama. Hidup baru itu maksudnya? Hidup baru itu hidup sesuai dengan perintah Kristus atau mengikuti teladan Kristus. Apa? Nyembah Yesus gitu. Itu teladan Yesus. Tidak. Menuhankan makhluk yang dikutuk itu teladan Yesus. Tidak. Esensinya itu hanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu kan mentaati perintah-perintah Tuhan.
Iya betul. Nah, ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk? Lah saya mengikuti perintah Yesus untuk menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Ya, menghormati Yesus itu menyembahnya gitu maksudnya. Iya, karena penghormatan tertinggi kepada Bapa itu sampai kepada mengakui Bapa sebagai Tuhan. Oh, kan begitu. Sehingga Anda pun kemudian menganggap Yesus ini harus dihormati seperti hormat kepada Tuhan. Iya, sama aja. Meskipun dia bukan Tuhan. Ya, dia fisiknya manusia, betul. Ya, jadi meskipun dia bukan Tuhan, Anda melantiknya setara dengan Tuhan karena Anda menghormatinya gitu. Iya, seperti perintahnya Yesus sendiri. Oh, iya. Jadi pada kesimpulan ini, Anda menghormati Yesus sehingga Anda menganggap dia itu adalah Tuhan meskipun Yesus yang dimaksud di sini hanyalah sebagai utusan. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan saja. Tapi Anda justru mengenal Kristus sebagai Tuhan. Yang mati di atas salib ini kan yang Anda maksud? Iya. Sama enggak dengan Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Sama. Anda bisa buktikan bahwasanya ketika Yesus berkata bahwa engkau tidak akan pergi ke tempat aku pergi. Dan Yesus juga berkata bahwasanya aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Sedangkan iya, yang di dalam perjanjian lama dong. Karena Yesus mengatakan harus sesuai dengan perjanjian lama tentang kepergiannya. Nah, ada nggak di dalam perjanjian lama dituliskan mati lalu bangkit hari ketiga, ada nggak? Secara tersurat persis atau eksplisit sih tidak ada. Lalu? Karena ya kan Yesus hanya bilang segala yang tertulis tentang Mesias harus digenapi, tetapi tidak disebutkan maksudnya yang mana. Jadi selama ini ya Mesias mati dan bangkit hari ketiga ada nggak tertulis? Mesias mati ya nggak ada secara eksplisit seperti itu, Bang. Ya nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Di perjanjian lama tidak ada yang sama persis. Yang tertulis harus tertulis kata Yesus. Yang nggak ada. Matius 26 nomor berapa itu? Nomor 24. Harus ada yang sama persis, nggak ada. Nah, sedangkan Yesus mengatakan itu. Bagaimana dong? Matius 24-nya dia mengatakan itu. Iya betul itu betul. Nah, kalau tidak ada tertulis mati dan bangkit pada hari ketiga, lalu ini konsep dari mana? Justru saya curiga sesuai dengan angkatan jahat minta tanda dan sesuai dengan pengakuan Yesus bahwa iblis akan dilemparkan keluar, maka yang keluar dari kubur ini bukan Yesusnya. Tak lama lagi aku berbicara kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang. Dan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Yesus kebetulan mengatakan bahwasanya angkatan jahat tandanya adalah anak manusia keluar dari kubur. Iya. Ya itu dia. Sorry, mungkin diperjelas lagi Bang. Maksudnya angkatan jahat, ya memang betul. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Anak manusia, Yudas juga anak manusia kan? Iya, waktu itu lawan bicaranya kan orang Farisi. Farisi. Yes. Iya, ya berarti untuk orang Farisi toh. Iya. Paulus orang mana?
Paulus Farisi. Nah, yang mengajarkan bangkit hari ketiga siapa selain Paulus? Ya, Yesus sendiri dan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan dia bangkit pada hari ketiga? Ya, di Lukas. Perjanjian Baru, ya selain dari surat Paulus toh. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda ada di Matius. Di Lukas 24 nomor 36. Tapi di situ Lukas mengatakan Yesus berkata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, yaitu dia bangkit pada hari ketiga. Nah, yang itu yang sampai pendeta bertelur mencari datanya di kitab Taurat bangkit hari ketiga itu tidak akan pernah ditemukan. Berarti pengajaran Farisi hanya datang kepada Paulus bangkit pada hari ketiga. Yesus tak mengajarkan. Tapi Lukas mencoba menuduh Yesus mengajarkan itu padahal tak ada. Anda cari tak akan pernah Anda temukan. Berarti murni yang mengajarkan itu hanya Paulus. Paulus seorang Farisi. Tanda orang Farisi adalah bangkit pada hari ketiga. Inilah yang menjadi jualan Paulus, andalan Paulus. Produk andalan Paulus yang dijual kepada non-Yahudi adalah bangkit pada hari ketiga. Waspadalah kepada orang Farisi. Ini yang Anda kemudian sangkakan. Nah, sehingga saya katakan tadi bahwa Bible ini adalah sebuah cerita-cerita yang disusun untuk menguatkan konsentrasi iblis agar manusia menuhankan Kristus. Kalau Kristus ini bukan kemudian Yesus, maka saya katakan Anda menyembah iblis. Apakah Yesus pernah membuatkan Kristus palsu? Pernah. Apakah yang mati di salib terkutuk ini adalah Kristus? Iya. Apakah Yesus anak Maria ini pantas dan wajar untuk dikutuk? Tidak. Lalu yang dikutuk siapa? Iblis. Ada nggak iblis bergelar Kristus? Matius 24 nomor 24. Penyesat. Kristus palsu. Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa buktinya bahwa yang keluar dari kubur ini iblis? Baca Matius 24 nomor 3. Tanda apa yang menyertai, tanda mana yang menyertai guru ketika guru datang? Yesus berkata, kalau aku yang datang, langit bergemuruh, kuasa-kuasanya berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, aku nampak di tengah langit, manusia semua meratap di bumi, dan semua manusia akan menatap aku. Itu tanda kedatanganku. Selain itu iblis. Karena Anda mengatakan bahwa yang bangkit keluar itu adalah Yesus, maka Yesuslah yang datang ke Lukas, Yesuslah yang datang ke Markus, Yesuslah yang datang kepada Paulus, Yesuslah yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur mengatakan Yesus keluar dari kubur. Padahal yang keluar dari kubur itu adalah simbol angkatan jahat. Anda baca Matius Yohanes 12:31, tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Kok bisa? Yes, baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Engkau hendak menyamai Tuhan, engkau hendak naik ke atas awan-awan menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya justru ke alam kuburlah engkau akan dilemparkan. Dilemparkan ke alam kubur, iblisnya ada di alam kubur. Yesus kemudian berkata, angkatan jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur. Yesus berkata, iblis dilemparkan dari keluar. Keluar dari mana? Tidak mungkin keluar dari surga. Karena dari surga sudah selesai. Dari Gan Eden sudah selesai. Satu-satunya keluar itu adalah keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, barulah muncul agama di atas muka bumi ini mengajarkan makhluk terkutuk menjadi Tuhan. Orang keluar dari kubur jadi Tuhan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah. Ya, tapi itu kan tanda Yunus kan tanda untuk yang tidak percaya, Bang. Iya, betul. Tidak percaya kepada siapa? Kepada pengajaran Yesus. Ya, tidak percaya tentang peristiwa Yesus. Oh, tanda enggak. Yunus ini. Oh, bukan. Bukan begitu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apakah ke-11 murid Yesus percaya? Enggak. Malah mereka tak tahu sama sekali. Ini ada apa? Kok bisa?
Bukannya guru kami sudah mati, kata kalian. Kenapa mereka nggak tahu tentang gurunya? Karena pada saat penangkapan seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi yang mereka tahu, guru kita sudah dibunuh, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang petani kembali bertani, nelayan kembali nelayan, yang jadi dokter kembali jadi dokter, yang dosen kembali dosen, penari latar kembali kepada penari latar. Kehilangan guru sudah. Datanglah perempuan-perempuan ini melapor. Ya, Petrus dan kawan-kawan, kenapa? Gurumu yang dibunuh itu, ada apa? Hilang loh jasadnya dikubur. Ada-ada aja, mana mungkin. Tidak mungkin, masa ada orang mati hilang jasadnya jalan. Iya, betul. Ke-11 murid Yesus mendengarkan itu, menganggap berita itu adalah omong kosong belaka, dan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dipercaya. Meskipun demikian, nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi buta menuju ke kuburan yang dimaksud dan menemukan hanya ada kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau mereka sudah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak mungkin mereka nggak percaya. Gurumu bangkit loh. Yes, memang beliau sudah ajarkan ke kita. Berlarianlah mereka manggil, guru, aku rindu. Di mana kau berada? Apa yang terjadi? Malah nggak percaya. Malah Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Ada apa ya? Kok bisa kayak gini? Mana mayatnya? Katanya udah mati. Tapi kan kami nggak hadir pada saat pembunuhan, penangkapan dan seterusnya. Malah yang ku tengok itu, ya aku malah dinubuatkan untuk menyangkali. Ternyata memang bukan dia, makanya aku menyangkalinya. Apakah dia gurumu? Bukan. Engkau akan menyangkali aku tiap kali sebelum ayam berkokok. Memang kamu akan menyangkali aku, karena yang kamu lihat itu bukan aku. Apakah ini gurumu? Bukan. Kau menyangkali aku. Nah, artinya bahwa ketika murid-murid ini tidak percaya, maka terjadi dua kubu. Siapa yang percaya? Angkatan jahat. Murid-murid percaya enggak? Enggak. Sekarang pengikut Kristen, yang diikuti Kristen murid atau yang lain? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Makanya kebangkitan Yesus sebagai Tuhan hanya menjadi cerita dongeng bagi Yahudi. Tapi cerita kebenaran dan keselamatan bagi Kristen. Itu. Bang Zuma, saya mau tanya. Silakan. Kenapa Bang Zuma mengatakan para murid tidak menerima? Sedangkan informasi di perjanjian baru sendiri, para murid kan menerima. Yang mana peristiwa diterima? Penyaliban, kebangkitan, kenampakan. Ya, di mana? Bahkan sampai disuruh mencucukkan jarinya. Oke. Kan Saya jawab. kan Boleh saya jawab? itu. Boleh saya jawab? Ya, oke. Lukas 24 nomor 37. Nomor 36-nya tiba-tiba ada makhluk datang. Shalom alaikum. Wow, kaget murid-murid. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu dulu yang Anda harus pahami. Kenapa mereka mengira hantu? Bukankah mereka sudah diajarin akan bangkit pada hari ketiga? Justru karena tidak diajarin, yang ada dalam benak mereka, guru kami mati. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan mujizat. Keluar dari kubur, lambungnya dicucuk, makan ikan goreng, bangkitkan orang mati dalam rupa lain, bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mereka adalah orang pilihan. Dia, Kristus palsu, juga akan menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa muridnya percaya? Hei, bukankah Yesus mengatakan orang pilihan pun akan disesatkan oleh Kristus palsu ini? Jadi ketika Anda ditorehkan di dalam Matius 28, Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa. Ingat, yang berkata ini bukan lagi Yesus. Itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur ini mampu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Karena mereka adalah menjadi sasaran empuk dari iblis. Saudara,
Anda baca Lukas 4 nomor 6. Endingnya di nomor 13. Apa kata narasi yang ada di Lukas? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa tuh? Iblis menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa? Pada saat mereka semua terdoktrin untuk membunuh Yesus, maka saat itulah iblis bekerja. Inilah waktu yang tepat. Yesus diangkat oleh Tuhannya, maka penggantinya lah yang kemudian diobok-obok oleh iblis. Inilah waktu yang tepatnya. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, aku berkuasa memberikan kuasa di bumi ini. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis mau memberikan itu kepada Yesus. Yesus menolak. Ada yang menerimanya. Siapa? Yang menggantikannya di salib. Itulah yang keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan? Iblis yang tadinya menawarkan ke Yesus, tapi Yesus menolaknya. Dialah yang menerimanya. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari iblis, di mana kuasa itu tadi ditolak oleh Yesus yang asli. Yesus, ya, kalau kau menyembahku, kenapa? Aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan dunia, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Enggak. Nomor 13 ya. Iblis mengakhiri pencobaan kepada Yesus dan mundur dari Yesus menunggu waktu yang baik. Kapan waktu baiknya? Pada saat Nabiullah Rasulullah alaihi salam, Isa alaihi salam diangkat ke langit, penggantinya lah yang kemudian tampil sebagai Isa alaihi salam yang adalah sosok iblis. Dia ngaku Yesus, boleh enggak? Boleh. Mana dalil validasinya? Waspadalah supaya kamu murid-murid pilihanku jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Bisa enggak kemudian penyesat mengaku Kristus? Bisa, itu dalil. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Berarti iblis pun bisa mengaku Yesus. Mumpung Yesus sudah diangkat ke langit, kesempatan iblis mengaku Yesus. Hai, sini, aku Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yesus diceritakan muncul tapi rupa yang lain. Artinya apa? Iblis. Maria pun tak mengenal anaknya, mustahile. Maria muridnya yang meminyaki, yang mengurapi, yang mencium Yesus pun tak mengenal muridnya, mustahile. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Cerita. Maria datang ke kubur. Wahai ibu, siapa yang engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Apakah engkau melihatnya? Ternyata yang ditemani bicara ini sudah Yesus, tapi dalam bentuk lain. Makanya di dalam kitab saudara, malaikat pun, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Yang datang di kuburan siapa? Malaikat terang katanya. Boleh nggak iblis melakukan hal itu? Boleh. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Pasti ada gelarnya. Pengikut Kristus palsu ini pasti ada gelarnya. Dan pasti banyak. Kalau Yesus itu betul dalam perkataannya, maka itu harus terbukti. Sekarang, mari kita buktikan. Mana mana orang banyak pengikut Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat hanya Kristen. Tak ada lagi yang lain. Kalau bukan Kristen berarti Yesus bohong. Kalau Yesus tidak bohong berarti Kristen lah kandidat itu. Kalau Kristen benar berarti kalau Yesus benar, Kristen lah kandidatnya. Tapi kalau Kristus tidak benar, Yesus tidak benar, berarti Yesus pembohong. Tidak pantas kemudian dijadikan sebagai junjungan. Dia pembohong. Ternyata tidak ada
orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena Kristen ini bukan pengikut Kristus palsu. Lalu mana? Tidak ada. Berarti Yesus itu pembohong. Nah, mana yang benar? Yesusnya yang pembohong atau Yesusnya orang benar dan Kristenlah pengikut Yesus Kristus palsu tersebut? Maju kena, mundur kena. Ya Bang Suman, cuman ya gimana ya, soalnya di Alkitab itu memang tidak diceritakan ada penggantian. Walaupun misalnya ada cerita bisa merubah, tapi tidak dalam acara untuk menggantikan Yesus sendiri begitu loh. Jadi cerita tentang menggantikan karena tidak tertulis di Alkitab, jadi ya tidak kita ikuti. Dalam Perjanjian Baru kan nggak ada seperti itu. Ada Bang, ada. Ketika kemudian Yesus dicobai iblis di padang gurun, ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan diutus oleh Dia untuk menatang engkau di kakimu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Batu, ya. Ya, ada. Ada nggak itu tertulis? Ada. Di mana? Mazmur 91. Berarti yang tertulis di Mazmur 91 itu untuk Yesus. Nah, kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan Dia. Itu kan waktu iblis mencoba itu kan benar-benar disuruh loncat, Bang. Iya, tapi Yesus nggak mau. Iya, itu maksudnya itu benar-benar disuruh loncat gitu. Iya, karena ingin diuji. Makanya iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Andai saja Yesus pada saat itu meloncat ke bawah, percaya enggak saudara bro admin kalau malaikat akan datang menyelamatkan Yesus? Ya itu firman Tuhannya begitu. Percaya enggak? Ya harus percaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ketika Yesus ingin dibunuh, percaya enggak iblis gagal? Dan Tuhan akan mengutus malaikatnya mengangkat Yesus ke langit agar kakinya tidak terantuk kena paku. Ini bertentangan Bang. Apanya yang bertentangan? Kan gini, Bang Suma kan juga pernah mengatakan yang membunuh itu adalah perintah iblis. Yes. Ya kan, tetapi di sini Bang Suma mengatakan iblis sendiri memerintahkan itu iblis sendiri tahu kalau akan diselamatkan gitu loh. Maksudnya kan ini bertentangan. Saudara, ini. Jadi, di dalam Mazmur 91 ini tertulis tentang Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, sehingga Dia malaikat akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Anda sendiri menjawab, andai saat itu kemudian iblis berhasil mencobai Yesus, loncat Yesus, maka Tuhan akan mengutus kemudian malaikat untuk menatang Yesus di tangannya. Nah, ketika kemudian iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalibkan, sama. Tuhan akan mengutus malaikat agar mengangkat Yesus ke langit untuk mereka enggak bunuh. Anda mundur sedikit, baca nomor 8-nya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal 17. Apa yang diterangkan di dalam Amsal 17? Nomor berapa Bang Suma? Nomor 23. Apa katanya? Orang fasik menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Apa kata Amsal 91? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, terhadap pemakan suap, terhadap Yudas. Dalil, Bung. Apakah Anda percaya Yesus anak Tuhan? Percaya. Dalil 91 dari kitab Mazmur itu berbicara sepenuhnya tentang anak Tuhan.
Berarti ketika ada upaya kemudian untuk membunuh Yesus, jangankan membunuhnya, untuk sekedar loncat dari bukit bumbungan bait suci saja, dari gunung yang tinggi saja, Tuhan tidak izinkan. Makanya kami umat Islam sangat mencintai beliau. Kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Dimanapun dia selalu selamat. Dari percobaan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, dia selalu selamat. Makanya kami menggelarinya alaihi salam. Al-Quran mengatakan dia angkat ke langit. Mazmur 91 mengatakan dia angkat. Dan hanya menonton terhadap apa yang terjadi terhadap pembalasan kepada orang fasik, pengkhianat. Dan di data nomor 16-nya di Mazmur 91 apa katanya? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bang Suma ditanya, apakah Yesus masih hidup sampai hari ini? Dengan panjang umur, Yesus masih hidup sampai hari ini. Akan aku kenyangkan dia, berarti dia masih hidup sampai hari ini. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, berarti Yesus dengan santainya melihat segala keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu siapa yang mati terkutuk di atas salib? Sembahan Kristen. Siapa itu? Pengganti Yesus alaihi salam. Ya, Bang Suma, sorry. Silakan. Kalau kan tadi jenengan kan menjelaskan ya, malaikat-malaikatnya yang tadi ayat berapa itu ya? Jikalau engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Tuhan. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kan benar ya, maksudnya tertulis di perjanjian lama nih, di Ulangan. Ya kan? Nah, kalau yang ayat berikutnya itu penafsirannya jenengan gimana? Jangan engkau mencobai Tuhanmu? Iya. Jangan kau mencobai firman Tuhanmu yang ada di Mazmur, yang menjanjikan perlindungan, keselamatan kepada utusannya, kepada anaknya. Jangan kau ragukan itu. Jangan kau mencobai dalil Tuhan. Jangan kau mencobai firman Tuhan. Jangan kau mencobai apa yang tertulis. Karena Tuhan akan betul-betul akan melaksanakan apa yang terjadi. Itu maksudnya. Jangan kau mencobai Tuhanmu, hanya kepadanya saja engkau mengabdi. Artinya iblis datang bukan untuk mencobai Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan. Iblis datang untuk menguji apakah betul Yesus ini anak Tuhan. Kalau dia Yesus ini anak Tuhan, ini bisa kita pakai namanya, agar orang-orang nanti melantiknya menjadi Tuhan. Itu siasat iblis. Oh, ternyata betul dia anak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, sampai Pilatus berkata apa di dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Matius 27 nomor 18. Artinya apa? Iblis bekerja nih, kerja rodi, ayo bagaimana cara? Makanya Yesus ketika dicobai untuk dibunuh, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Andai saja engkau memperoleh firman dalam dirimu, engkau tidak akan punya niatan untuk membunuhku. Matius 8, Yohanes 8. Nah, coba Anda baca tuh, Matius 24, Matius 26 nomor 4, apa katanya? Mereka melakukan tipu muslihat. Orang-orang ini kalau tidak kerasukan setan tidak mungkin melakukan tipu muslihat. Imam-imam melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1 Anda baca. Mereka melakukan tipuan demi untuk menjerat Yesus agar dibunuh. Itu pekerjaan iblis. Upaya iblis. Pokoknya iblis ini semangat. Ini betul-betul anak Tuhan. Bagaimana? Ayo kita upayakan supaya orang-orang membunuhnya. Bagaimana caranya? Karena kita gagal. Kita ajak dia ke gunung, dia tidak mau. Kita ajak ke bumbungan bait suci, dia nggak mau. Sekarang kita pengaruhi orang-orang sekelilingnya untuk membunuhnya. Masuklah mereka iblis-iblis ini. Prakapak. Berhasil? Enggak. Allah mengangkatnya ke langit. Yang dibunuhnya adalah sang pengkhianat. Baca yang tadi, Bung.
Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Jelas, Yudas Iskariot. Keterangan yang mana lagi yang Anda dustakan? Ya enggak, maksudnya keterangan Bang Zuma itu untuk mendukung persepsi bahwa yang disalib bukan Yesus gitu loh, yang datang bukan dari perjanjian baru. Jadi ya gimana? Oke lah, cuman gini. Aku bertanya begini. Tujuannya apa sih? Sebenarnya yang diuji oleh iblis terhadap Yesus itu apanya? Kenapa iblis mengatakan jika engkau anak Tuhan? Yang diuji itu apanya dari Yesus? Saudara, setiap kali Nabi diutus, iblis berupaya untuk menggagalkan kenabiannya. Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Lut, semua termasuk Yesus. Iblis berusaha kemudian menghilangkan para nabi di atas muka bumi ini agar tidak ada yang menuntun kita. Iblis bersumpah, bahkan dikatakan di Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan. Iblis ingin menyelesaikan musuhnya. Maka siapa yang menyelamatkan musuh iblis? Para nabi, termasuk Yesus. Maka mereka berusaha untuk memblokade perjuangan Yesus untuk menyelamatkan. Akulah jalan, akulah keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Iblis enggak senang itu. Nabi Musa juga demikian. Iblis tidak membiarkan itu terjadi. Makanya ada Samiri, ada Paulus. Iblis tidak membiarkan itu terjadi. Makanya ketika Yesus menasihatkan, waspadalah kepada Kristus dan nabi palsu. Kristusnya ini nanti akan memiliki nabi, sebagaimana Musa memiliki nabi, yaitu Harun. Itu jelas itu. Nah, sehingga iblis ini melihat, wow, Yesus ini luar biasa. Dia bisa mensulap orang-orang Yahudi percaya kepada dirinya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan Yesus ini, maka seluruh orang Yahudi bisa kemudian kita sesatkan. Karena faktanya, Yesus melakukan banyak mukjizat dan mereka percaya. Dan apa yang terjadi sekarang? Orang-orang Yahudi gelisah dengan adanya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu ketika iblis mencoba Yesus, ingin membuktikan apakah betul. Karena iblis sudah meyakini ini betul-betul utusan Tuhan, maka bulatlah kemudian tekad iblis untuk menyesatkan umat manusia dengan memanfaatkan nama Yesus. Coba nasihat Yesus, mewaspadai agar menghindarkan penyesat bernama Yesus Kristus. Coba iblis ketika mencobai Yesus mundur dan menunggu waktu yang baik. Ingat, Yesus mengatakan angkatan jahat keluar dari kubur. Tandanya. Ingat itu. Dan ingat ketika Yesus berkata tentang angkatan jahat, bahwa ada orang bertobat, kemudian setelah bertobat, iblisnya keluar. Iblisnya keluar memanggil iblis yang lain sebanyak 7 iblis masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi setelah orang bertobat ini kemasukan 8 iblis? Kejahatannya semakin parah dari kejahatan sebelum dia bertobat. Ini terjadi terhadap angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 40 sampai 45. Ya, oke. Pertanyaan terakhir Bang Zuma. Silakan. Aduh, mohon maaf ini. Ya, oke lah. Anggap saja begini deh. Anggap saja perjanjian baru ini mungkin ajaran iblis begitu ya. Nah, tapi mungkinkah iblis itu bisa mengajarkan misalnya begini, kasihilah Tuhan Allahmu begitu. Kasih kepada Tuhan. Mungkinkah iblis mengajarkan hal seperti itu? Bahkan iblis mengajarkan kasihlah musuhmu begitu. Atau di ayat yang lain seandainya itu dikatakan ajaran iblis, mungkinkah iblis mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita, mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita? Kira-kira mungkin nggak iblis mengajarkan seperti itu? Silahkan. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, iblis membuat orang-orang terperdaya,
pengikutnya, kejahatan menjadi seperti indah. Contoh, di dalam Al-Quran Al-An'am 160, Al-Isra ayat 7, Fussilat ayat 46, Al-Quran surah Al-Salsalah ayat 7-8. Nah sekarang kita lihat pembuktiannya. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Wah, bagus sekali ayat itu. Tetapi cakupan praktiknya apa? Nihil. Yang disebut mengasihi Tuhan, saudara, adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Anda baca Yosua 22 nomor 5. Yang dimaksud mengasihi adalah tekun, setia, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu disebut kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan jalan setia menjalankan segala perintah dan larangannya. Itu setia kepada, itu kasih kepada Allah. Ulangan 11 nomor 1. Yang disebut kasih kepada Allah adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Masuk enggak Kristen di sini? Enggak. Kenapa enggak? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan. Enggak lolos lagi Kristen. Kasihilah sesamamu manusia, bahkan kepada si jahat yang menjahati kamu kasihi. Apa kata Yesus tentang kasih kepada manusia? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain sama seperti itu untuk tidak menghilangkannya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Artinya, ajaran kasih kepada Allah dan ajaran kasih kepada manusia, implementasinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, orang lain untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah cakupan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Yang Anda praktekkan hari ini tidak mentaati perintah Allah dan mengajarkan anak-anak Anda, keturunan Anda, orang-orang di sekeliling Anda untuk meninggalkan perintah Tuhan. Dengan kata lain, Anda tidak kasih kepada Allah dan Anda tidak kasih kepada manusia. Anda justru menjerumuskan mereka. Saya lebih percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Begitu juga jika engkau mengajarkan keturunanmu hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau dan anak-anakmu tidak akan masuk surga. Apakah ajaran yang tidak memasukkan anak keturunan kita ke surga itu ajaran kasih? Sudah pasti bukan. Jadi kasih itu atiullah wa atiur rasul. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada tuntunan Nabi dan Rasul. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Mengasihi Tuhan. Ketika ditanya dalam Matius 19, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa mendapatkan hidup kekal? Taati seluruh perintah Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Itu perintah Yesus. Itu perintah Yesus. Dan kata Yesus kemudian di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kamu ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Mulut mereka berbicara tentang Taurat, tapi perbuatan mereka tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Menenteng kitab Taurat, terjemahan kitab Taurat, tapi tidak mempraktekkan. Bedanya dengan orang Farisi apa? Kata Yesus, jangan kau ikuti mereka. Dengan kata lain, jangan kau menjadi Kristen. Hidup yang lebih baik dari hukum Taurat, dari orang ahli Taurat, hanya Islam. Tidak ada yang lain.
Karena kesempurnaan Taurat adalah mempraktekkan Taurat. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Orang-orang yang ada di sekelilingku ini, terkutuklah mereka karena mereka tidak melakukan Taurat, kata Yesus. Lalu Yesus menegaskan bahwa percuma mereka kemudian menghormati, memuji, kalau dilai menyembah aku, sedangkan mulutnya memuji aku, sedangkan perbuatannya adalah mengikuti perintah manusia. Itu kata Yesus. Jadi kasih saudara kepada Tuhan itu lagi-lagi dipelesetkan oleh iblis. Kasih kepada Tuhan apa itu? Apa? Menerima Tuhan datang dalam rupa manusia mati untuk dosa-dosa kita. Ya udah, oke lah, Bang. Jangan dipanjangin lagi ya. Jadi ya oke lah, apapun pendapatnya. Cuman ya saya sih meskipun itu misalnya dikatakan sebagai pengajaran iblis, tapi saya masih belum percaya lah ya, maksudnya itu dari iblis. Karena di situ memang ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda sekali dari perkataan Yesus. Misalnya nih di Matius 5 itu. Di Matius 5:43 itu kan dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, jadi aku rasa hal-hal yang seperti ini ya bukan ajaran iblis. Justru ini benar-benar ajaran Tuhan, karena Tuhan mengasihi tanpa pamrih. Dia memberikan dunia untuk orang jahat dan orang baik. Jadi secara prinsip ya saya belum bisa menerima kalau perjanjian baru itu dikatakan ajaran iblis. Berikut dengan peristiwanya ya. Begitu Bang Suma. Dan terima kasih untuk malam ini, sudah lumayan panjang juga. Jadi saya tak izin turun Bang Suma. Silakan. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih Bang ya. Baik, Bang Andi juga. Kang Tito semuanya. Selamat pagi ya. Pagi Bang. Oke teman-teman, saya tanggapi yang terakhir dari Bro Admin. Dia mencoba untuk membaca Matius 5 dengan pernyataan Yesus, kamu telah mendengarkan firman. Jadi Yesus ini telah mengutip firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tidak salah. Itu ajaran yang baik. Itu tidak salah, itu ajaran yang baik. Lagi pula saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini itu adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terkait ajaran Yesus dengan murid-muridnya. Hubungan Yesus dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Hubungan Yesus terhadap Tuhan dan terhadap murid-muridnya. Jadi tidak semuanya salah. Kalau Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah pada mereka, ya itu ajaran baik. Tapi sekiranya ajaran jahat isinya tidak ada kebaikan, nampak tidak dia baik? Tidak. Ajaran buruk supaya ketahuan baik, di dalamnya harus ada kebaikan, nampak. Kalau semuanya kejahatan, tak ada yang milih nanti. Tidak bisa menyesatkan kalau semuanya yang ada kejahatan. Tidak ada. Bagaimana caranya mau menyesatkan orang? Sementara senjata yang dipakai untuk nampak kepada orang itu sudah nampak jahat. Orang nggak mau. Maka harus dicampur aduk dengan kebaikan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan kebaikan, kebenaran dengan kejahatan, yang hak dan yang batil? Kalau tidak dicampur adukkan,
maka tak ada yang bisa disesatkan. Makanya polanya kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku sebagai penganut Taurat sekalipun aku sendiri tidak taat kepada Taurat supaya aku memenangkan kemudian jiwa-jiwa penganut Taurat. Ketika Paulus mengaku sebagai penganut Taurat, dia akan menampakkan kebaikan-kebaikan. Dia akan noise di sini, tendang aja orang ini. Jadi ketika Paulus menampakkan dirinya sebagai penganut Taurat, maka Paulus akan menampakkan ajaran-ajaran Taurat. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Bah, bagus, Paulus ini bagus. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Hore, Paulus bertobat." Tapi ketika kembali ke komunitasnya kemudian, babi itu semuanya halal dimakan, Cayu. Inilah yang terjadi ketika saudara Bro Admi menunjukkan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, cantik, bagus. Tapi apa isinya? Menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Wah, ternyata itu yang ingin dijual. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya ini sudah pukul 2 siang. Mudah-mudahan kemudian apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa dijadikan sebagai pengajaran, edukasi, agar anak-anak kita terhindarkan dari pengaruh-pengaruh penyembahan terhadap makhluk terkutuk di atas tiang salib dengan konsep penebusan dosa bla 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 dan seterusnya, yang mana ini kita ulas dan kita sudah sampaikan akar permasalahannya sebenarnya adalah iblis hanya memanfaatkan situasi. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promo baju Bang Andi. Masih di sini kita ya, masih di sini ngobrol. Masih. Silakan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Diskusi tadi. Insya Allah. No hujat. Yang penting mari kita ambil hikmahnya. Jangan sampai terperdaya oleh iblis. Teman-teman yang ingin memperoleh atau memiliki baju, karena ini usaha anak kita Haji, anaknya Bang Joma, bisa order bajunya. Itu ada gambar, bisa minta tanda tangannya langsung. Bisa hubungi saya, nanti tak kasih nomornya Adik Haji, langsung di order. Dari Makassar dikirim ke seluruh Indonesia. Siapa yang berminat, baik di YouTube maupun yang ada di sini, silakan hubungi saya atau hubungi langsung ke Bang Joma. Itu kira-kira teman-teman ya. Bunda Rama, ada yang tidak ingin ditambahkan? Udah pada tidur kali ini, ibu-ibu nih. Ibu-ibu PKK udah pada tidur? Kang Dito? Kalau udah pada tidur, kita bubar aja dulu ya Bang Joma ya. Boleh. Saya juga capek nih. Iya, boleh. Buka. Silakan. Gimana Kang Dito? Ya, kita istirahat aja. Iya, istirahat aja ya. Iya. Soalnya di Burundi juga udah jam 4 subuh ya Bang Joma ya. Iya. Ya udah ditutup secara keseluruhan aja, baik di sini maupun yang ada di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Ada yang punya ini Bang Andi. Sorry Bang Andi. Ada yang punya bajunya Bang Andi. Banyak yang minta spill baju di bawah. Waduh. Aku udah kasih anak-anak semua yang punya aku ya. Ada di saya tapi yang produk lama, bukan. Coba tampilin dulu. Coba Kang. Bentar, saya ambil dulu di lemari dulu. Iya. Spill dulu. Iya, spill sebentar ya, teman-teman. Karena saya sendiri bangga loh kalau saya jalan di luar, tiba-tiba saya lihat, ini bajunya Bang Suma dipakainya, Masya Allah. Tertulis nenekmu kiper. Ini pecinta Ampolongket ini. Sebagai tanda perjuangan kita sama-sama teman.
Mana tahu ada Harganya yang kalau mau. nggak harganya berapa Iya. ya? 200 berapa? 229. 229 belum ongkir. Iya. Itu banyak yang mau dibawa. Tunggu bentar ya. Bentar ya teman-teman. Sabar ya. Yang di YouTube juga itu saya sudah tulis nomor adminnya langsung ya. Tinggal di WA di sana, pesan alamatnya, kirim dan seterusnya. Ini usaha si sulung nih, usaha dia mau nggak menyusahin orang tua dari dulu beliau ini. Dia suka kalau dia makan dari hasil keringatnya sendiri. Padahal udah berapa kali, udahlah nak, nggak usah kayak gitu, belum saatnya, kamu masih kuliah. Tapi tetap aja sembunyi-sembunyi sama temannya, bikin warkop, jualan sama teman-temannya. Udah, ternyata sudah mendarah daging dunia bisnisnya dia. Nah tuh, nah nenek Lucky Ini Per. napak depan ini ya. Bukan, itu belakang. Depan. Wajahnya mana? Nah. Oh ini baru depan, nah tuh. Balik-balik. Itu pinggir, yang barusan pinggir. Nih nenek Lucky Per. Ini fotonya foto saya ya, yang di ini bukan Bang Juma ya. Ya, nanti tanda tangan teman-teman, nih, tanda tangan di sini di bawah mata. Nah, ini kalau Berapa? 29. 230. Ya. 230 yang 1000 buat Bang Handi. Untuk Bang Handi. Beli baju itu Bang nggak perlu jual sawah kali. Nah ini ibu-ibu bisa pakai, tinggal baju dalaman yang lengan panjang itu loh, apa namanya? Pinset. Pinset. Mindset. Ya itu. Keren ini bahannya combat. Ini paling ini ya. Yang tebal, yang paling tebal ini. Tebal ya. Ini tebal banget tapi adem. Dipakai di Bekasi di saya cuaca panas, tengah hari enak. Tetap dingin. Dingin Dia juga. Kalau di dingin Akang itu adem. L apa? Itu M ya itu ya di Akang. Mana ada ini SL. XL. Gua enak ini enak banget. Ini kalau dipakai di mall kan ketemu sesama. Ini pecinta apologet ya? Iya bang, tinggal di mana kan bisa kenalan. Kode itu yang kita pakai. Tapi kalau dipakainya di mall di PIK 2, wah itu tuh anak buah Juma ternyata penghujat. Enggak apa-apa. Oh, enggak masalah, jangan takut. Allah bersama kita. Sudah saya Bang Zuma. Alhamdulillah. Ke Bandung, ke Jawa Timur, Jakarta, di mana-mana aman saya pakai. Nggak ada yang berani nyolek. Mereka itu guys teriak-teriak itu di medsos, di dunia nyatanya berak di celana semua. Dekat mic-nya Kang, dekat mic-nya jauh. Ya mereka itu beraninya di medsos, kalau dunia nyata kencing di celana semua mereka itu, nggak ada nyali, ciut. Iya, saudara dia Abdul. Silakan nanti di admin aja di WA aja ya, teman-teman. Muhammad Eko, silakan. Enggak ini kok enggak sampai mencederai rekening. 230.000. 230 udah dapat tanda tangan guys. Tanda tangan Bang Handi. Saya suka lihat teman-teman make. Saya kemarin waktu di kita ulang tahun di Milad itu kan saya sempat bagi kepada teman-teman. Begitu mereka pakai, ternyata bagus baju ini. Bukan gambarnya bagusnya, kainnya memang bagus. Kalau gambarnya kan itu foto Bang Suma itu. WA-nya ke Bang Handi, ke Bang Order Handi. ke saya aja tak kasih langsung nomornya Adik Aji. Iya. Saya enggak. Set SS paling kecil S. Tolong teman-teman yang tahu nomorku di bawah ditulis. Enggak, bukan all size. Ada ukurannya, ada S, M, L, XL, double XL. Ya, itu all size namanya. Itu namanya all size Akang. Semua S, M, L, XL itu semua. Ada yang nanya, ada nggak yang cocok dengan ukurannya bom-bom? Ada, beli yang triple X, habis itu gunting sampingnya sambung karung goni. Cabut aja baligo yang di pinggir jalan itu tuh. Baligo spanduk dijahit.
Ya silakan yang mau nomor HP-nya Bang Handi bisa disebut nomor tak Bang Handi. Nanti tinggal diteruskan ke Aji. Di bawah tulis dong nomorku, masa nggak ada yang tahu nomorku sih? Aku nggak bisa ngetik sendiri, ngetik Kang. Ayo cepat. Oke, 5 menit lagi ya, habis itu kita tutup ya. Nomor HP. Kaosnya bisa dikredit. Alamat. Nomor HP akan juga apa-apa, nomor HP ku juga apa-apa Kang. Bang Handi aja. Tunggu, sabar. Nih teman-teman ketik di bawah nih. 0813 ketik ya, tolong ketik di bawah ya. 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulangi, 0813 9233 7800 atas nama Bang Handi. Tolong itu ada di tuh. spam tuh ada itu. Tuh udah ada tuh. Nah itu. COD nggak bisa. COD itu berlaku kalau sumber produknya itu kita nggak kenal, kan kita sudah kenalan. Nggak usah ragu, nggak mungkin Anda pesan kaos kami kirim kaos kaki bolong, enggak lah. Ya sahabat ini komunitas sahabat Stelonero mungkin Bang Suma banyak tuh. Bang Suma mau mencalonkan diri dari jadi anggota DPR. Nggak mau jadi anggota, saya langsung ketua kalau bisa. Langsung ketua DPR Bang Suma. Anggota nggak mau saya. Tadi teleponan sama Ustadz Ali ke Ternate itu gimana Gurunda? Belum ada informasi. Nanti kalau sudah ada info dari sana. Kalau semalam sih Pak Ipannya naik ya Bang Handi ya. Sempat ngobrol, malah nanyain kapan ke sana katanya. Pak Ipan. Ya nanti coba saya koordinasi dengan Ibu Ike aja dulu ya. Ya. Ini keren loh, keren, nggak bakal nyesel loh. Beneran, asli ini tebal banget ini. Nggak melar juga, dicuci berapa kali pun nggak melar. Ini udah setahun nih Gurunda, masih bagus. Dan nggak melar. ini teman-teman ya, sablonnya ini kelebihannya ya, kelebihan bukannya ini ya saya. Dibandingin, ada nggak ya? Ini sablonnya udah setahun dicuci. Saya kalau cuci kan laundry, kalau laundry kan pakai otomatis pakai mesin ya, mesin yang gede itu. Ini sablonnya lihat, nggak pecah, nggak ada luntur guys. Beneran ini bukan promosi angan-angan dan cita-cita, bukan, ini asli. Ini udah setahun ini. Keren kan? Baju kaosnya bisa dipakai ke gereja nggak? Boleh, kenapa tidak? Bagi-bagikan di gereja. Woi jangan yang telepon, jangan telepon malam-malam, di WA aja. HP jauh dari saya. Atau juga ada mungkin teman-teman, aku beli 10 bagi-bagi kepada apologet atau kepada siapa ya, itu lebih bagus gitu loh. Betul. Saya seumur umur punya baju kaos yang rakitan tangan kayak begini, bukan dari toko yang saya suka pakai. Salah satunya ini, saya sendiri suka. Jalan pakai baju ini juga saya suka. Nyaman dipakai, dingin, kayak ada AC di dalam. Kalau yang saya pakai, saya mau saya lelang 1 juta. Ada yang mau beli nggak nih? 1 juta guys. Saya lelang nih. Ini buset. 229, 230 lah. Kaosnya sudah dibaptis gak? Sudah. Silakan langsung ke nomor Bang Handi. Iya, atau ke admin langsung ya, yang tadi. Nomor admin yang disebutkan 081 tambah 52 tambah 72 tambah 82 tambah 822 gitu. Oke, saya kira cukup Bang Handi. Makuni ro kapal. Ntar dulu saya lagi balas-balas nih, tunggu. Siap. Banyak ya. Kalau beli 5 diskon nggak? Beli 5 diskon? Jangan dong. Kalau 5, kalau 1 lusin mungkin ada dari si AA ya. Iya.
Pengamat debat dikirim udah di tanda tangan ya Kang. Oh tanya Gurunda, tanyanya ke Gurunda jangan ke saya. Yang kirim beberapa saat lalu itu sudah kutandatangani semua kan? Udah aman itu. Lengkap dengan jempol. Tapi itu tanda tangannya bolpennya nanti luntur nggak Gurunda? Enggak. Spidol permanen atau Kang? Iya, permanen. Malah kalau bisa pakai pilox. Yang keren tuh yang Ustaz Zugi dipakainya seminggu tuh bisa 3 kali Ustaz Zugi pakai kaos ini. Tapi masih bagus tuh. Betul. Kata beliau dingin. Makanya sejuk pakainya. Adem ya. Adem. Enak ini. Tebal tapi adem, ini baru nemu saya apa namanya bahan kain kayak gini ya teman-teman. Baru nemu ini saya. Baru tahu gitu ada bahan kayak gini tebal tapi adem. Ini tipis. Kan saya suka warna hitam. Ini tipis tapi agak panas. Ini tipis nih. Yang ini. Tapi panas, agak panas. Bau juga, bau ketek. Enggak lah. Bekas antum. Dingin gratis kata saya. Pengennya dikasih mulu saya gimana? Segan nanya sama Gurunda, tanya aja langsung. Jadi begitu kalian beli, kalian order itu udah ada tanda tangannya guys. Udah ada itu. Pokoknya semua yang order sekarang udah ada tanda tangannya. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Termasuk yang saya pakai. Kalau sekarang udah ada semua. Oke. Udah ada berapa orang Bang Handi? Lumayan nih. Tunggu, terusin dulu promosi dulu. Saya balas dulu. Kalau Ya, beli dari promosi saya nih juga. ya, 299.000 plus ini nih topi. Buat sholat bisa guys. Promosi gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya naik Guru Gurunda ini mau SS bikin VT. Banyak pilihan. Kebetulan saya juga orang Sulsel lagi di perantauan Kalimantan Timur di daerah Kukar. Izin Gurunda ya SS ya buat bikin VT. Siap. Silakan Bang. Ya. Terima kasih Daeng. Iya. Gurunda nanti saya pesan sama saya pesan sama Kanda Handi kalau saya antar. Nanti saya telepon, saya sudah SS juga nomor teleponnya. Masya Allah. Ya, izin diturunkan. Ya siap. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Kalau warna setahu saya yang sekarang kemarin saya tanya ke Syah hitam. Semua hitam, nggak ada warna lain. Kalau motifnya motif baru, bukan motif seperti ini ya. Motif yang baru. Udah ada 10 lebih nih yang pesan dari saya. Mantap. Alhamdulillah. Masa cuma 10 sih. Ya mudah-mudahan besok ya. Iya, saya belum hari itu. aja, tiap hari Tidur semua. Insyaallah besok juga akan dibalas dari anak Aji itu. Bocah udah molor gini hari. Ntar bangun pagi baru direspon. Jadi sabar, malam ini HP yang saya kasih itu tidak mungkin langsung direspon. Ini jam berapa sekarang? Oke, jadi yang penting dihubungi aja. Ketik maksudnya apa begitu. Nanti direspon. Pak Desuki di bawah ngetik itu Bang Andi. Yang mau Gitu. pakai wajah bom gratis katanya. Ada lagi nih, tunggu. Lanjut dulu. Ayo cepat teman-teman, cepat order ke Bang Handi. Ada waktu 2 menit lagi nih. Ada waktu 2 menit lagi. Cepat order ya. Silakan. Ini kaosnya bagus sablonnya. Tapi tergantung yang pakai. Kalau saya ganteng kan jadi kelihatan bagus. Itu di bawah itu Habibi itu oten kayaknya. Nenekmu kiper. Harganya 229. Belum ongkir. Oten itu Kang. Iya. Mau hujan. Waduh, tambah tunggu ya. Dari username-nya udah kelihatan.
Yang aku murtadin itu ini. Ongkirnya kalau nggak salah bisa bayar di tempat, guys. Kalau mau COD. Ya, enggak bayar duluan, transfer duluan, tapi masalah ongkir bisa bayar di tempat. JNT kan bisa bayar di tempat tuh. Iya, ongkirnya COD, tapi baju nate pesan. Kok pada diam? Cek. Ada orang. Ya buset, kumpulan apa sih bilang? Ini orang agak aneh ya. Jadi launching Doti kapan Bang Zuma Gurunda? Wah, Bang Zuma lagi prepare perangkat itu kayaknya. Oh iya. Guys, 2 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Follow nih akun Akang yang baru nih. Kalau nggak di follow awas ya. Ini 2,8. Lihat aja kalau nggak di follow. Bukannya ini akun lama ya yang baru muncul? Iya, akun lama kembali hidup. Dulu 100k lebih ini followernya, kena banned permanen, habis. Sekarang tinggal 1k. Kenapa suaranya jelek Akang sekarang? Cek 1 2 3. Nah, silakan di follow teman-teman. Ini congor harus nyampe ke mic. Dibilangin kalau nggak kondensor ya begitu, nggak peka. Iya, nggak ada lagi Bang Andi. Adanya cuma ini, udah nikmati aja ini. Yang penting nyosor-nyosor gini enak nih. Warnanya merah ini, manis nih. Manis nih guys. Ayo guys. Tembusin sampai 1k nih. Baru kali suaranya. Woi. Masih pada live di YouTube. Masih live di YouTube nggak apa-apa. Iya. Santai. Saya masih live juga itu di YouTube. Dadah teman-teman Panglima Apologet Islam. Ada Cimot. Ini udah jam 3:30 ya. Oh pantas. Ya udah kalau gitu yang di YouTube tutup aja dulu ya. Ntar, saya mau tutup di YouTube. Oke, buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam, Jazakallahu khairan kasiran sudah mampir di sini ya. Mungkin saya cukupkan sekian.